Hegemon Body Art Chapter 986. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 986. Bagaimana Anda bisa mengatakan, perisai skala emas? Xie Wei adalah ahli yang kuat dan dia tidak panik. Dia merentangkan tangannya, perisai emas muncul di depannya. Perisai emas itu terbentuk dari rune yang tak terhitung menumpuk satu sama lain seperti sisik. Dia jelas ahli atribut logam. Kekuatan pertahanannya jauh di atas rata-rata. Tapi perisai emas ini selemah kertas di depan pedang Qi Zifeng milik Yue Zifeng. Itu langsung dipotong. Xie Wei terkejut, secara naluriah menggerakkan kepalanya ke samping. Pedang Qi menghantam bahunya dan terus turun, memotongnya menjadi dua. Darah terciprat kemana-mana. Ah! Baru sekarang Xie Wei menjerit sedih. Tidak diketahui apakah itu karena rasa sakit atau karena teror, tetapi suaranya sangat sedih. Yue Zifeng menyarungkan pedangnya, ekspresinya dingin. Sepertinya ini tidak lebih dari peristiwa yang tidak penting. Dia telah mencapai tingkat awal penguasaan dalam niat pedang. Selain Penatuasa, 3 penatua lainnya terkejut. Bahkan sebelum memasuki jalur imemorial, Yue Zifeng telah mengembun bentuk embrio dari pedangnya. Setelah dia pergi, melalui petunjuk Ling Yunzi, dia telah memahami esensi sejati dari pedang Dao. Maksud niat pedang ini adalah kehendak pedang Dao. Ada jutaan orang yang menggunakan pedang, tetapi kurang dari 1% benar-benar bisa mendapatkan wawasan tentang pedang Dao. Hanya beberapa yang mampu mengikrarkan hidup mereka kepada pedang dan menjadi pembudidaya pedang. Penanam pedang mengorbankan semua seni sihir dan keterampilan pertempuran yang tidak fokus pada pedang Dao. Spesialisasi mereka pada pedang mencapai titik kematian daripada goyah. Hanya orang seperti itu yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai pembudidaya pedang. Selain itu, bahkan di antara para pembudidaya pedang, lebih dari 90% orang tidak dapat memahami kehendak sebenarnya dari pedang Dao. Yang lain masih ragu-ragu di luar pedang Dao. Seseorang yang bisa menyingkat niat pedangnya sendiri benar-benar jenius dari pedang Dao. Hal yang paling menakutkan tentang serangan Yue Zifeng adalah bahwa Xie Wei tidak dapat menyembuhkannya. Bahkan ketika dia menggunakan energi surgawi Dao untuk menempelkan tubuhnya kembali, darahnya tidak berhenti mengalir keluar dari lukanya. Ada semacam energi aneh yang merusak penyembuhannya, menjadikan energi surgawi Dao-nya tidak efektif. Bahkan Long Chen terkejut dengan ini. Kekuatan pedang Dao Yue Zifeng begitu mendominasi untuk menekan bahkan energi surgawi Dao. Tidak heran Ling Yunzi akan mengubah Yue Zifeng dari surga menjadi seorang pembudidaya biasa. Di dalam kekuatan destruktif seorang pembudidaya pedang terletak energi ajaib yang tak terlukiskan. Saudaraku, kamu harus mengganti namamu di masa depan. Alat Anda untuk membawa garis leluhur Anda telah benar-benar lumpuh. Menyebut diri sendiri yang Wei 1 akan lebih pas, sebut Guoran. Dia benar-benar jahat untuk memukulnya saat dia jatuh. Kata-kata Guoran adalah fakta yang tak tergoyahkan. Harta yang digunakan untuk melaksanakan garis leluhurnya telah dihancurkan oleh Yue Zifeng. Dengan kekuatan penghancur yang terkandung di dalam pedangnya, benda itu mungkin tidak akan pernah tumbuh lagi. Memikirkan bagaimana dia akan menjadi pria yang tidak lengkap di usia muda, Xie Wei hampir pingsan karena marah. Tapi saat ini, dia tidak peduli tentang itu. Dia tidak dapat menyembuhkan, dan jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan mati karena kehilangan darah. Biasanya, seorang kultivator dapat menghentikan pendarahan hanya dengan pikiran. Hanya menggunakan beberapa yuan spiritual untuk menekannya akan baik-baik saja. Tetapi serangan Yue Zifeng mengandung kekuatan destruktif yang membuat yuan rohaninya tidak berguna. Penatua, selamatkan aku! Teriak Xie Wei. Anak muda seharusnya tidak terburu nafsu. Penatua yang baik hati itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Cahaya lembut menyelimuti Xie Wei. Cedera Xie Wei langsung sembuh saat kekuatan destruktif Yue Zifeng benar-benar terhapus oleh cahaya itu. Namun, kecuali Xie Wei mengalami mukjizat, dia akan menjadi orang yang tidak lengkap selama sisa hidupnya. Terima kasih banyak, Penatua. Xie Wei buru-buru membungkuk ke arahnya. Begitu dia selesai membungkuk, dia berbalik ke Yue Zifeng. Wajahnya penuh dendam. Dasar bajingan, beraninya kau menyelinap menyerangku saat penjagaku turun. Benar-benar tak tahu malu. Menyebut Anda anjing memuji Anda. Kamu hanya sekelompok babi. Petik 2.
Tidak ada yang mengira bahwa peringkat 4 surga laut ekspansi benar-benar akan meledak menjadi kutukan setelah kalah. Bahkan ekspresi keempat tetua tenggelam. Bagaimana mungkin salah satu murid Grand Suantian Dao Sekte menyemburkan kata-kata kotor seperti orang gila di jalan? Bersihkan mulutmu. Saya tidak peduli berapa banyak omong kosong yang Anda makan, tetapi jangan semburkan secara acak pada orang-orang. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat matahari terbit besok, geram Guoran. Membunuh orang dengan jahat melanggar aturan. Anda akan segera diusir. Teriak Penatuasa. Hukumannya baru saja dikeluarkan. Mata Long Chen cerah. Itu membuat Penatuasa memiliki firasat buruk. Dan seperti yang diharapkan, Long Chen berteriak, "Saudara, jika ada yang memprovokasi Anda, jangan khawatir tentang menahan diri. Bagaimanapun, Celestial tidak akan mati dengan mudah. Dan jika mereka mati, kita hanya harus pergi dan mencari nafkah sendiri di Central Plains. Dengan kekuatan, bukankah kita memiliki cukup makanan untuk dimakan dimanapun kita pergi?" Petik 2. Ini sudah berakhir. Penatuasa menyesal membuka mulut. Dia telah mencoba untuk mengintimidasi mereka, tetapi sebaliknya, dia baru saja membuat aturan jelas bagi mereka. Mereka mungkin akan lebih tidak terkendali dari sebelumnya. Dia melihat banyak prajurit Dragon Blood mengepalkan senjata mereka, cahaya dingin bersinar di mata mereka. Itu seperti mereka macan tutul yang mengincar mangsa mereka. "Saudara Zifeng, Anda bisa membunuh orang palsu itu dulu. Kali ini, potong dia menjadi 8 bagian." Teriak Guoran, seolah-olah kekhawatiran tidak cukup kacau. Yue Zifeng perlahan meraih pedang di punggungnya, menyebabkan ekspresi Xie Wei berubah sepenuhnya. Dia buru-buru mundur ke kerumunan. "Orang-orang Tanah Timur, jangan pergi terlalu jauh." Teriakan dingin terdengar dari sisi gurun barat. Seorang lelaki besar berjalan mendekat. Dia sangat tinggi, dengan rambut panjangnya diikat ke belakang kepalanya. Dia mengenakan rompi dan sandal jerami, dan kulitnya berwarna perunggu tua. Auranya tidak terungkap, tetapi tatapannya listrik. "Aku berani bertaruh bahwa dia adalah ahli atribut bumi." Guoran mengamati pria besar itu dengan cermat. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Song Mingyuan dan Li Qi hanya bisa bertanya. Meskipun mereka juga curiga, mereka tidak yakin dengan Guoran. Lihat saja betapa kotor auranya. "Sudah jelas," kata Guoran. "Apa-apaan ini?" Lagu Mingyuan dan Li Qi terdiam. Guoran menjadi semakin tak tahu malu. Keduanya telah ditipu. Sebagai ahli atribut bumi, keduanya sangat sensitif terhadap fluktuasi atribut bumi. Tetapi pria besar ini memiliki sesuatu yang mengisolasi dia dari indera mereka, jadi mereka tidak bisa memastikan. Jangan melangkah terlalu jauh. Tidakkah Anda berpikir itu menyindir kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda? Sejak awal, itu adalah orang-orang Anda yang memprovokasi kami, kata Long Chen acuh tak acuh. Meskipun pria besar, kotor, ini tampak seperti petani yang baru saja meninggalkan ladang. Long Chen bisa merasakan bahwa dia adalah ahli atribut bumi yang menakutkan. Alasan auranya tidak terungkap adalah karena itu praktis bergabung dengan bumi. Itu adalah dunia yang kuat. Begitu dia bertarung, energi bumi akan meletus dan membantunya. Selanjutnya, Long Chen merasakan aura lain yang tidak disukai, kehendak surgawi Tao, dan itu sangat intens. Long Chen yakin dia adalah peringkat 5 celestial. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk menangis. Orang-orang mencibir Anda karena sekte cabang Eastern Wastelen selalu merupakan sampah. Siapa yang harus Anda salahkan? Setiap kali, tim Anda memiliki jumlah orang terendah, dan mereka selalu yang paling lemah. Anda sampah, tetapi Anda tidak ingin orang lain menyebut Anda sampah. Itu hanya membuatmu lebih besar lagi. Keyakinan Xie Wei tumbuh dengan dukungan pria besar itu, dan dia mulai mengutuk Long Chen. "Mulutmu benar-benar menjijikkan. Tidak heran Guoran bilang kamu makan apa-apa." Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia perlahan mengulurkan tangan. Pop. Visi semua orang kabur, dan mereka sepertinya mendengar gemuruh guntur. Long Chen tiba-tiba muncul tepat di samping Xie Wei dan menamparkan wajahnya. Suara itu menggema dan jernih. Tapi di dalam suara jernih itu terdengar erangan yang menyakitkan, juga suara tulang yang patah. Xie Wei balas menembak. Tampaknya Xie Wei tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang. Tidak ada yang bergerak untuk menangkapnya ketika dia melesat melewati mereka. Sebagai gantinya, mereka semua menyingkir, dan wajah Xie Wei tertanam di tanah. Melihat itu,
beberapa orang merasa simpati kepadanya. Rahang Xie Wei patah. Meskipun mereka tidak secara pribadi mengalami rasa sakitnya, rahang mereka sendiri kesemutan. Xie Wei jatuh pingsan karena rasa sakit, bahkan tidak punya waktu untuk pulih. Keempat sesepuh menggelengkan kepala mereka. Xie Wei benar-benar sampah. Setelah kalah, dia mulai mengutuk dengan liar tanpa akhir. Baginya pingsan setelah hanya menderita sedikit rasa sakit. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa dia telah busuk-busuk dan tidak pernah mengalami pertempuran hidup dan mati yang benar. Kalau tidak peduli seberapa sakit yang Anda rasakan, Anda tidak akan pingsan. Jika Anda berada di medan perang ketika itu terjadi, Anda akan mati 100 kali. Berat, kau mencari mati. Pria besar dan kotor itu meraung dan tanah mulai bergetar. Energi bumi melonjak ke arahnya, dan dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Semua ekspresi para murid berubah dan mereka mundur. Long Chen berdiri dengan tangan tergenggam di belakangnya, dengan dingin menatap pria yang kotor itu. Mereka yang memberitahuku bahwa aku sedang mencari kematian sudah hampir semua mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Petik 2. Semua murid lainnya terkejut. Pendatang baru dari Eastern Wastelen sangat percaya diri. Beberapa dari mereka telah bersimpati dengan Long Chen dan yang lainnya karena diintimidasi. Tetapi sekarang melihat dia menunjukkan sikap yang mendominasi, mereka melompat kaget. Menghadapi lawan yang geram ini, Long Chen benar-benar acuh tak acuh. Rambut panjang dan jubah hitamnya menari-nari di angin, membuatnya tampak lebih tampan dari sebelumnya. Yang paling menggerakkan semua adalah matanya yang jernih. Tubuh yang tampaknya kurus dengan mata yang mendominasi itu adalah visual yang kuat yang menyebabkan hati beberapa wanita bergoyang. Aura pria besar itu terus naik sampai bunyi bel terdengar. Langit dan bumi menjadi sunyi, dan sebuah suara terdengar dalam keheningan itu. Semuanya, pemilihan murid akan dimulai. 1. Yang Wei sama dengan impoten. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 987. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 987 menggantung dan memukul seseorang di udara. Suara sejernih kristal itu datang dari seorang wanita. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat sekelompok orang berjalan. Orang di depan adalah seorang wanita berjubah hijau. Dia memiliki wajah dan sosok yang cantik, dan dia dengan ringan berjalan melintasi tanah, memberikan perasaan bergabung dengan surga dan bumi. Itu adalah perasaan yang alami dan menyegarkan, seolah-olah dia adalah peri yang telah berjalan keluar dari hutan. Seorang ahli atribut kayu. Long Chen kaget. Aura wanita ini sangat mirip dengan aura Chu Yao. Itu mengandung energi kehidupan yang tak terbatas. Di belakangnya ada sekelompok pria dan wanita. Mereka semua mengenakan jubah putih dan memberikan perasaan transendental. Long Chen dan yang lainnya tahu ini adalah pesona Dao yang terbentuk dari mengolah teknik budidaya spesifik sekte Daosu. Aura ini mirip dengan tetua. Tak perlu dikatakan bahwa aura semacam ini membuat orang merasa sangat santai. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan mata dan hati. Orang-orang ini semuanya adalah ahli penempaan yayasan, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah tunduk pada keempat sesepuh. Yang Long Chen dan yang lainnya tidak mengerti adalah bahwa keempat tetua membalas sedikit. Wanita berjubah hijau menatap Long Chen dan pria besar yang akan bertarung. Kembali ke kemahmu. Persidangan akan segera dimulai. Petik 2. Suaranya lembut dan lembut tanpa kesombongan. Itu seperti seorang kakak perempuan yang menasihati seorang saudara junior. Long Chen mengangguk dan kembali. Long Chen mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi pria besar itu tidak mau. Long Chen telah menyebabkan dia kehilangan muka, dan dia berteriak, "Berat, rasakan salah satu kepalan tanganku." Tanah di bawah kakinya tiba-tiba tertutup rune. Semua orang terkejut, karena aura serangannya mengejutkan. Dia tidak perlu mengumpulkan energi sama sekali sebelum meluncurkan serangan yang kuat. Long Chen mengerutkan kening. Apakah kepala idiot ini juga kotor? Apakah dia berpikir bahwa dia akan kembali ke sisinya karena dia takut padanya? Dia baru saja akan menyerang ketika tanah terbelah dan tanaman merambat yang tak terhitung menembaki pria besar itu. Dia menjerit kaget dan buru-buru jatuh kembali. Tapi sudah terlambat. Tanaman merambat itu langsung mengikatnya dan mengangkatnya ke udara. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, tanaman merambat itu tidak bergerak.
Saya pernah mendengar bahwa anak-anak memiliki emosi yang keras. Sepertinya itu benar. Bagaimana kalau saya membantu Anda menahan diri sedikit? Wanita berjubah hijau itu tersenyum sedikit, sinar menggoda di matanya. Tanaman merambat sepele. Jangan berpikir kamu bisa mengikatku, Yan Mo-chen. Grit 10 Armor. Raung lelaki besar itu, rune menyala di tubuhnya. Tatapan semua orang menjadi aneh. Tidak peduli berapa lama mereka menunggu, baju besi tanah tidak pernah muncul. Apakah kamu lupa baju zirahmu di rumah? Tanya Guoran. Idiot, kepalanya benar-benar penuh dengan kotoran. Dengan kakinya terlepas dari tanah, saudari magang senior ini telah memutuskan hubungannya dengan tanah. Apa yang bisa dia panggil? Li Qi menggelengkan kepalanya. Dia dan Song Mingyuan juga ahli atribut bumi, jadi mereka sangat menyadari titik lemah fatal mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan tanah. Saat melintasi laut, mereka berdua berada di tepi sepanjang waktu. Tanpa dukungan bumi, mereka gelisah. Keduanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran di atas laut. Wanita ini jelas mengambil keuntungan dari kelemahannya dengan membuatnya menggantung di udara. Dia mudah diikat. Adapun memanggil beberapa 10 armor besar, itu jelas mustahil. Wood Spirit Binding. Senyum tipis muncul di bibir wanita itu. Tanaman merambat di sekitar tubuh Yan Mo-chen langsung mengencang. Suara tulang yang merinding terdengar. Ahaha. Yan Mo-chen menjerit kesedihan. Tanaman merambat benar-benar menghancurkan tulangnya dan terus menekan. Rasanya seperti mereka berusaha menghancurkannya sampai mati. Semua orang meringis. Wanita berjubah hijau ini terlihat sangat baik dan ramah, tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi setan. Dia begitu kejam sehingga mengilhami ketidakpercayaan. Senyum tipis di bibirnya membuatnya tampak sangat bahagia. Keempat sesepuh terbiasa dengan ini dan tidak bereaksi sama sekali. Mereka hanya dengan acuh tak acuh menonton. Adapun pria dan wanita di belakang wanita berjubah hijau, mereka memiliki senyum mengejek. Beberapa dari mereka bahkan menutup mulut mereka dan tertawa diam-diam. Surga, kakak ini sangat kuat. Orang ini menjadi lebih ramping, kata Tang Wan-er. Long Chen memutar matanya. Dia tidak kehilangan berat badan, dia kehilangan bentuk. Itu sama dengan roti seseorang yang diperas menjadi mie. Petik 2. Di depan tatapan kaget semua orang, Yan Mo-chen diperas hingga ia 50% lebih tinggi dari sebelumnya. Dia benar-benar jauh lebih ramping. Tetapi kemajuan, pembentukan tubuh, ini membuat orang bergetar. Tangisannya yang menyakitkan dan bunyi patah tulang terus berdering. Mereka melihat ke arah Long Chen. Jika saja Yan Mo-chen memiliki penglihatan Long Chen, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kakak-kakak magang senior, lepaskan aku. Murid junior salah. Yan Mo-chen akhirnya meminta maaf. Dia sekarang mengerti bahwa sementara dia bisa menyebut dirinya hegemon dari gurun barat, dia bahkan tidak doksit di depan para ahli dari generasi sebelumnya. Tidak semua murid senior sama lemahnya dengan yang menyambut mereka. Sekarang dia telah mempelajari pelajarannya. Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, bukankah itu akan jauh lebih baik? Wanita berjubah hijau itu tersenyum hangat, sekali lagi menjadi seperti kakak perempuan. Tapi kali ini, tidak ada yang tertipu oleh senyumnya. Mereka semua waspada sekarang. Dalam Suantian Dao Sekte, tidak peduli apa, mereka tidak bisa mencoba menjadi masalah, terutama tidak di depan para murid senior yang elit. Kalau tidak, hasilnya akan sangat menyedihkan. Tanaman merambat perlahan melepaskan Yan Mo-chen. Tapi begitu dia dibebaskan, semua orang terkejut melihat dia tidak terluka sedikit pun. Selain itu, tubuhnya tidak berubah sama sekali. Sepertinya penampilannya sebelumnya hanyalah ilusi. Kemampuan penyembuhan yang mengerikan. Seru Meng Qi. Long Chen mengangguk. Yan Mo-chen adalah peringkat 5 celestial. Baru saja tulangnya benar-benar hancur dan tubuhnya berubah bentuk. Cedera berat seperti itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam untuk pulih sepenuhnya dengan energi surgawi Dao. Tetapi ketika wanita berjubah hijau itu melepaskannya, dia diam-diam dan langsung sembuh. Bos, bagaimana kalau kamu merayunya ke pihak kita? Lalu kita. Tang Wan-er mengirim tendangan ke arah Guoran. Tetapi bahkan sebelum dia ditendang, Long Chen telah menutup mulut Guoran dengan erat. Guozi kecil, apa kamu mencoba membuatku terbunuh? Jangan membuat lelucon seperti itu, atau seseorang akan mati untuk itu, bisik Long Chen melalui gigi yang terkatup. Guoran bertindak terlepas dari hukum atau langit.
Tetapi bahkan jika dia tidak peduli dengan hukum atau bahkan surga, bagaimana dengan bosnya ini? Dia tidak bisa begitu saja menipu dia seperti ini. Wanita berjubah hijau itu bisa menangkap Yan Mo Chen dengan lambaian tangannya. Long Chen tidak berani melawannya sekarang karena itu hanya meminta untuk dipukuli. Setelah pelajaran yang menyakitkan ini, Yan Mo Chen berperilaku jauh lebih baik. Dia membungkuk ke arah wanita berjubah hijau dan kembali ke kampnya. Tapi sebelum pergi, dia mengepalkan Long Chen. Maknanya jelas, tunggu saja, tinju saya akan menghancurkan Anda cepat atau lambat. Long Chen mengabaikannya. Tapi Guoran juga mengangkat tinjunya, jari tengahnya terangkat tinggi, ekspresi menghina di wajahnya. Baiklah, semuanya tenang, kata wanita berjubah hijau itu. Dia sengaja melihat ke arah sisi Long Chen, menyebabkan dia dan Guoran menjadi agak bersalah. Mereka dengan cepat memasang posisi mendengarkan. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mu Qingxuan. Anda bisa memanggil saya kakak magang kakak Qingxuan. Atau Anda bisa langsung memanggil saya Kakak Xuan. Tidak masalah, karena saya sangat mudah diajak bicara. 10 tahun yang lalu, saya berdiri di tempat Anda berdiri dan mendengarkan ajaran para murid senior. Sekarang, 10 tahun kemudian, saya teringat saat itu ketika saya melihat Anda semua. Terus terang, saya sangat senang dan sangat bersemangat, kata Mu Qingxuan dengan emosional. Semua orang terdiam. Dia bahagia sekarang. Jadi dia hanya menghancurkan Yan Mo Chen dengan sangat buruk. Jika dia tidak bahagia, seperti apa dia akan menghancurkannya? Mu Qingxuan melanjutkan, jangan salahkan saya karena melakukan kekerasan. Tidak ada jalan lain, karena jika saya tidak membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet, Anda tidak akan dengan tenang mendengarkan kata-kata saya. Petik 2. Ekspresi Yan Mo Chen berubah. Dia merasa benci, tapi dia tidak berani membenci Mu Qingxuan. Jadi dia membenci Long Chen. Dia yakin bahwa Long Chen telah melihat beberapa petunjuk, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia mundur tanpa sepatah kata pun. Akibatnya, dia menjadi orang yang dengan bodohnya melompat ke dalam perangkap. Kata-kata Mu Qingxuan sangat jelas. Tanpa memukuli seseorang, tidak ada orang lain yang mau mendengarkannya dengan serius. Bahkan jika Yan Mo Chen dan Long Chen menghindari jebakan ini, orang lain akan digunakan sebagai contoh. Tapi Yan Mo Chen adalah yang sial. Aku mengerti kamu dengan sangat baik. Saya masih ingat bagaimana perasaan saya ketika saya pertama kali tiba di Sekte Xuan Tiandao. Bangga, sombong, tidak mau tunduk, seolah-olah saya tidak tertandingi di bawah langit. Saat itu, orang-orang dalam kelompok saya juga dipukuli. Hehe, waktu itu aku pintar dan tidak dipukuli. Mu Qingxuan tersenyum saat dia kembali ke ingatannya. Semua orang terdiam. Mereka diam-diam memandang ke arah Yan Mo Chen dan melihat wajahnya sama jeleknya dengan babi. Masalah sebelumnya adalah untuk memberitahu Anda semua prinsip, anak-anak yang tidak berperilaku akan menderita, sementara anak-anak yang mendengarkan akan mendapatkan permen sebagai hadiah. Jadi, dengarkan baik-baik kata-kata saya, karena saya tidak suka mengulang sendiri, kata Mu Qingxuan agak muram, menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka buru-buru mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 988. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 988 semua mencakup, sebelum persidangan dimulai, Anda harus mendaftar. Itu benar, kamu tidak salah dengar, kata Mu Qingxuan. Semua orang mengira mereka salah dengar sejak mendaftar sebelum datang ke sini. Mengapa mereka harus mendaftar lagi? Registrasi Anda sebelumnya hanya nama Anda. Tetapi pendaftaran yang akan Anda lakukan mencakup semuanya. Bakat dan kualifikasi Anda semuanya akan dicatat di perpustakaan Xuan Tiandao Sek, yang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Sekte Xuan Tiandao akan memberi Anda perawatan khusus tergantung pada bakat Anda, dan bahkan jika Anda gagal dalam ujian, jika aspek tertentu dari bakat Anda bermanfaat bagi Sekte Xuan Tiandao, Anda masih dapat bergabung dengan sekte tersebut. Dao Sekte kami meningkatkan murid-muridnya sesuai dengan kemampuan para murid. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan potensi para murid dan mengangkat mereka ke dalam berbagai spesialisasi. Itu berbeda dari sekte cabang Anda. Petik 2. Mu Qingxuan dengan sengaja memandang Long Chen dan yang lain sambil melanjutkan, karena berbagai sekte cabang Anda tidak cukup kuat,
tidak ada cara bagi mereka untuk membesarkan murid-murid khusus. Tetapi di Central Plains, hal semacam itu tidak masalah. Petik 2. Sepertinya sekte cabang Wastelen Timur kita adalah yang termiskin di antara mereka semua. Long Chen tersenyum pahit. Hanya dari tatapan mencemooh dari 3 daerah lainnya, adalah mungkin untuk melihat bahwa itu adalah Wastelen Timur yang sama miskinnya dengan seekor anjing. Apakah ini dasar untuk penghinaan mereka terhadap Long Chen dan yang lainnya? Semua orang memandang ke arah kelompok 500 Wastelen Timur. Kelompok lain memiliki ratusan ribu orang, jadi kelompok kecil mereka tampak sangat mencolok. Beberapa orang memiliki ekspresi simpatik, tetapi ada lebih banyak ekspresi penghinaan. Rasanya seperti menatap murid-murid Wastelen Timur dapat dengan cepat meningkatkan keunggulan dan kebanggaan mereka sendiri. Long Chen mengabaikan mereka. Di matanya, orang-orang ini tidak lebih dari anak-anak yang telah busuk-busuk. Mereka tidak tahu kesulitan hidup, juga tidak tahu apa itu rasa hormat dan terima kasih. Mu Qingxuan melanjutkan, Sekte Dao Xuantian memiliki banyak spesialisasi, mulai dari menempa, menyempurnakan, seni magis, formasi, jimat, Secara total, ada 360 spesialisasi yang dapat Anda pilih. Apakah Anda seorang kultivator tubuh, kultivator seni magis, kultivator jiwa, kultivar pedang, kultivator roh, apapun yang Anda kultivasi, Sekte Dao Su memiliki banyak sekali buku tebal untuk Anda pelajari. Sekte Dao Xuantian memiliki barang-barang ilahi yang melindunginya yang dikenal sebagai cermin reinkarnasi dan menara Xuantian. Cermin reinkarnasi akan memungkinkan Anda untuk mempelajari katalog Xuantian yang tak ternilai, yang akan memungkinkan Anda untuk menggunakan Dao untuk mengintip ke langit dan memupuk hingga menjadi dewa atau makhluk abadi. Di sini, selama kamu memiliki bakat, kamu pasti tidak akan diabaikan. Kuda tidak menyukai jalan sempit, dan Peng besar membenci surga karena terlalu rendah. Tapi apakah Anda kuda atau Peng, di Sekte Xuantian Dao, Anda akan memiliki ruang tanpa batas untuk pertumbuhan. Petik 2. Kata-kata Mu Qingxuan menggulung lidahnya dengan lancar. Mereka bersemangat dan bergerak, menyebabkan ratusan ribu murid merasa seolah-olah darah mereka mendidih. Aku hampir percaya padanya. Long Chen tertawa. Apa? Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Tang Wan-er. Tidak, apa yang dia katakan itu benar. Tapi Reincarnation Mirror itu, menara Xuantian, katalog Xuantian, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya melihat. Dia akan cepat menjelaskan, kata Long Chen. Seolah bekerja sama dengan Long Chen, Mu Qingxuan berkata, namun, sumber daya ini adalah dasar dari Sekte Dao Xuantian. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Sebelum menetapkan pandangan Anda untuk mendapatkan sumber daya seperti mimpi ini, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan beberapa tujuan yang lebih kecil. Misalnya, jangan gagal dalam uji coba yang akan datang. Petik 2. Sebuah kekekikan keluar dari Tang Wan-er, dan dia buru-buru menutup mulutnya. Bajingan ini Long Chen benar-benar telah melihat kata-kata Mu Qingxuan. Pergantian terakhir dalam kata-katanya seperti tamparan keras di wajah untuk membawa semua orang kembali ke kenyataan. Melihat tatapan kaget semua orang dan menambahkan prediksi akurat Long Chen, Tang Wan-er tidak bisa menahan tawanya. Sederhananya, dalam Sekte Dao Xuantian, ada sumber daya senilai lautan. Kemungkinan besar jauh melebihi imajinasi Anda. Jadi berbicara terlalu banyak tentang itu tidak ada gunanya. Satu-satunya alasan mengapa saya mengemukakannya adalah karena motivasi Anda sendiri. Saya harap Anda akan bekerja keras agar Anda tidak hidup dalam penyesalan. Dunia ini memiliki aturannya sendiri, dan mereka berdarah dan kejam. Sumber daya adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh yang kuat untuk bekerja keras, sementara yang lemah hanya bisa menonton orang lain makan, atau mungkin akhirnya dimakan oleh yang kuat. Tak terkecuali Xuantian Dao Sek. Jadi jika Anda ingin mendapatkan perawatan khusus di sini, jangan menahan diri. Itu saja yang akan saya katakan. Jadi mari kita mulai pendaftaran. Petik 2. Para murid di belakang Mu Qingxuan mulai bekerja. Semua orang terkejut melihat mereka mengatur formasi. Tanah berguncang, dan rune muncul di udara. Sebuah platform besar muncul dengan lusinan peralatan. Tidak diketahui apa yang dilakukan peralatan itu. Semuanya, perhatikan. Ketika nama Anda dipanggil, cepat ke platform. Jika tidak ada yang datang setelah dipanggil 3 kali,
itu akan terlihat menyerah pada persidangan. Anda harus menanggung akibatnya, teriak seorang lelaki yang memegang buku tebal. Sekte Cabang Laut Selatan adalah Si Tuo. Seorang lelaki segera berlari keluar dari kelompok Laut Selatan. Melihat pria itu, orang-orang hampir tertawa ketika mereka memikirkan namanya. Namanya benar-benar cocok dengannya. Long Chen hampir terdiam. 1. Orang itu tidak terlalu tinggi, tetapi dia lebih lebar daripada dia tinggi. Dia seperti segumpal daging saat dia berjalan ke depan. Long Chen, kamu menjijikkan. Tegur Tang Wan Er. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya pikir orang yang mengaitkannya dengan hal-hal tertentu akan menjadi orang yang benar-benar menjijikkan, tawa Long Chen. Kamu, Wan Er, kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia jahat, jadi kamu akan selalu kalah, kata Meng Qi agak tak berdaya. Tang Wan Er pada dasarnya akan kehilangan setiap kali dia bertengkar dengan Long Chen. Kemudian secara fisik, dia tidak dapat melukainya. Long Chen. Jangan berpikir aku tidak bisa menanganimu. Jika kamu menggertakku lagi, aku akan mengalahkan Guoran. Tang Wan Er berada di tengah-tengah bertanya-tanya bagaimana cara mengancam Long Chen ketika dia tiba-tiba melihat Guoran tertawa terbahak-bahak. Menurutmu aku takut. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Long Chen segera mengambil sikap tidak takut akan langit atau bumi. Ayah. Guoran menjerit sedih saat ditendang oleh Tang Wan Er. Kamu berani mengalahkan kakakku. Mengamuk Long Chen. Kakak ipar, tidak, kakak perempuan Wan Er, tolong hentikan. Guoran menangis sambil menutupi kepalanya. Tang Wan Er, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, maka silakan saja dan pukul dia sampai mati. Apakah Anda pikir saya akan menyerah begitu saja? Kata Long Chen. Aku tidak percaya aku tidak bisa menundukkanmu. Tang Wan Er meningkatkan kekuatannya. Sial, berhenti. Jangan pikir aku tidak melihat bahwa kalian berdua melakukan ini dengan sengaja. Ayah, mereka meneriakkan namaku. Petik 2. Guoran buru-buru melarikan diri dari cengkeraman Tang Wan Er. Penyiar baru saja memanggil namanya. Kalian berdua jahat, desah Meng Qi. Guoran diperlakukan tidak adil. Sister Meng Qi, mereka berdua selalu berkolusi, khususnya Guoran. Dia terus mengatakan pada Long Chen untuk merayu lebih banyak wanita. Seru Tang Wan Er, sedih. Benar, memukulinya adalah hal yang benar. Dia menjadi semakin tidak terkendali. Dia ingin aku menggoda orang lain tepat di depanmu. Dia jelas berusaha mengganggu kedamaian kita, seru Long Chen dengan lurus. Hei, mengapa kata-katamu kedengaran begitu buruk? Jadi jika kita tidak ada di sini, Anda bisa mendiskusikan cara merayu wanita? Tanya Tang Wan Er. Batuk, itu tidak lebih dari kesalahpahaman. Oh, lihat, Guoran mulai mendaftar. Kata Long Chen. Tang Wan Er tidak begitu mudah teralihkan perhatiannya, dan dia baru saja akan mengejar selip lidahnya ketika Meng Qi meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya. Baru saat itulah Tang Wan Er memperhatikan banyak orang yang menatap mereka dengan aneh. Bahkan ada beberapa pria yang menatap Long Chen dengan iri bahwa mereka tidak repot-repot menutupi. Dia menyadari bahwa dia telah membawa Long Chen lebih banyak musuh tanpa menyadarinya. Menjulurkan lidahnya, dia tetap diam. Meng Qi dan Tang Wan Er adalah wanita cantik tiada taraf yang luar biasa bahkan di antara ratusan ribu murid. Di dunia kultivasi, wanita cantik adalah pertanda status pria, terutama tipe wanita yang cantik dan kuat. Mereka akan dikejar oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok Waspelen Timur sudah begitu mencolok karena jumlah mereka. Dengan demikian, perkelahian kecil mereka telah menarik perhatian banyak orang. Melihat Meng Qi dan Tang Wan Er berdiri sangat dekat dengan Long Chen, menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak biasa, banyak orang menjadi iri. Tidak perlu memperhatikan mereka, kamu juga tidak perlu was-was. Wan Er, Anda Tang Wan Er. Anda dapat melakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Bahkan jika langit runtuh, aku akan berada di sana untuk menahannya untukmu. Kecemburuan mereka hanya berarti Anda cantik. Saya suka kalau orang lain iri pada saya tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk saya, tawa Long Chen. Meskipun sebagian besar kata-katanya hanya lelucon, itu juga berisi cinta dan memanjakan yang menggerakkan hati Tang Wan Er. Di dalam, Long Chen benar-benar mencintainya, dan dia tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun keluhan. Dia lebih suka berurusan dengan masalah daripada tindakannya ditahan.
Terima kasih, Long Chen, kata Tang Wan Er dengan hangat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda bertindak ini dengan hangat kepada saya akan terlalu malu untuk merayu wanita lain, tawa Long Chen. Kamu bajingan. Kemarahan Tang Wan Er segera muncul kembali, kehangatan sebelumnya menghilang. Bagus, tetaplah di negara ini. Setelah Guoran kembali, kita bisa melanjutkan, uji Long Chen, memberinya acungan jempol. Petik 2. Saat mereka berbicara, Guoran muncul di depan platform. Tetapi masih ada 3 orang di depannya, jadi dia harus menunggu sedikit. Registrasi dilakukan dalam batch 10, dan Guoran adalah yang terakhir dari batch-nya. Akhirnya, 9 yang pertama selesai dan ini adalah gilirannya. Setelah mendaftarkan namanya, ia pergi ke peron. Setiap peralatan memiliki orang yang bertanggung jawab untuk itu. Buka mulutmu, kata seorang wanita. Guoran tidak bisa mempercayai telinganya. Satu kedengarannya seperti tumpukan kotoran. Pikirkan emoji. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 989. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 989 bahkan tidak surgawi, apa? Guoran tidak bisa mempercayai telinganya. Aku memintamu untuk membuka mulut, ulang wanita itu. Untuk menguji apakah dia salah dengar, Guoran hanya membuka mulutnya sedikit. Dia tidak mengerti untuk apa ini. Sedikit lebih besar. Ah, tidak sebesar itu. Saya bisa melihat bagian dalam perut Anda seperti ini. Saya hanya perlu memeriksa gigi dan tenggorokan Anda. Petik 2. Setelah memeriksa mulutnya, Guoran terus maju. Bahkan ketika dia pergi ke ujian kedua, dia tidak mengerti untuk apa ujian pertama. Tetapi dia dengan cepat menyadari apa itu ketika pemeriksa perempuan bertanya kepada murid yang mengejarnya. Murid ras kuno. Dari ras mana? Petik 2. Perlombaan skala darah. Murid ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Skala merah tua dengan ukuran kuku bisa dilihat di dahinya. Wajahnya cantik, dan tubuhnya sangat bergerak. Bahkan orang-orang dari ras kuno bisa bergabung dengan sekte Xuan Tiandao. Long Chen tidak bisa tidak terkejut. Dia sudah benar-benar bermusuhan dengan ras kuno, dan dia tidak tahu bagaimana itu akan mempengaruhi masa depan. Wanita yang mendaftarkannya tidak terkejut. Dia mendaftarkannya dan pindah. Long Chen melihat lebih dari 30 orang menangani pendaftaran. Dengan kata lain, setiap orang harus melalui lebih dari 30 ujian, dan masing-masing melibatkan hal yang berbeda. Yang pertama adalah yang paling sederhana. Pertama adalah nama, kemudian ras, usia tulang, roh root, darah roh, kekuatan, energi jiwa, Setiap pemeriksaan ketat dengan alat yang dirancang khusus untuk itu. Tidak ada cara untuk menipu. Selain variabel-variabel yang dapat diukur ini, ada hal-hal lain juga. Sebagai contoh, mereka akan bertanya kepada para murid baru tentang kekuatan pribadi mereka, ideologi, persyaratan mereka untuk pasangan, Ketika ditanya tentang kekuatan pribadinya, Guoran menjawab bahwa dia adalah Master Forging. Itu membuat murid senior sedikit terharu. Tetapi ketika ditanya tentang ideologinya, murid senior itu langsung batuk darah. Tanggapan Guoran adalah bahwa ideologinya adalah menjadi masalah sulit. Tapi spirit root Guoran adalah kelas emas gelap, yang membuat murid senior itu mengangguk ke dalam. Namun, ketika dia menguji kekuatan fisiknya, dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Konstitusinya sangat lemah dan tidak cocok untuk berperang. Namun, dia hanya bertugas merekam informasi ini. Bagaimana Dao Sekte menangani itu adalah masalah mereka sendiri. Namun demikian, tidak satupun dari mereka yang melihat keajaiban seperti Guoran. Sebenarnya, bakat Guoran adalah sesuatu yang diciptakan oleh Long Chen menumpuk banyak sumber daya padanya. Guoran tidak berjalan di jalur normal, jadi orang-orang ini secara alami tidak bisa memahaminya. Melalui ini, Long Chen melihat bahwa mereka membagi spirit roots menjadi 5 tingkatan, perunggu, perak, emas, emas gelap, dan emas valet. Roh darah dinilai berdasarkan kepadatannya dan dipecah menjadi tingkatan huang, suan, bumi, dan surga. Keempat tingkatan ini paling sering digunakan di dunia ini.
Mayoritas darah roh orang berada di tingkat terendah Huang. Bahkan Guoran pun sama. Tapi tingkat Huang juga dibagi menjadi 3 tingkatan, dan dia memiliki darah roh tingkat tinggi Huang. Namun, darah rohnya tidak memiliki atribut, dan terus terang, itu hampir tidak ada gunanya. Jadi itu membuat para murid senior ini merasa itu adalah pemborosan bakat. Selain darah roh dan roh root, ada tes lain untuk atribut unsur. Ini juga dibagi menjadi 4 tingkatan seperti darah roh. Sebelumnya, salah satu prajurit Dragon Blood telah dipanggil. Dia adalah ahli atribut bumi, tetapi energi bumi hanya pertengahan Huang Tier. Tetapi di daerah lain, ada banyak murid dengan energi unsur tingkat Huang yang tinggi, dan beberapa bahkan memiliki yang pertengahan Xuan juga. Itu membuat Long Chen melihat perbedaannya. Legiun Dragon Blood terdiri dari para ahli yang telah ia habiskan untuk membangun darah, keringat, dan air mata. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpuk ke mereka agar mereka mencapai level mereka saat ini. Tapi di sini, para prajurit Dragon Blood hanya bisa dihitung di atas rata-rata. Adapun murid-murid lain dari Wastelen Timur, mereka adalah umpan meriam bottom pading. Long Chen bisa melihat ketidakberdayaan dan kekesalan mereka. Akar roh emas Valet, roh darah tingkat bumi yang tinggi, dan energi air tingkat menengah bumi. Surga, peringkat 5 Celestial, Zhao Ziyan. Petik 2. Saat ini semua orang memperhatikan pendaftaran. Hanya dengan memperhatikan hasilnya barulah mungkin untuk mengatakan siapa ahli puncak dari 4 daerah itu. Wanita dari Laut Selatan ini segera menjadi pusat perhatian. Root spiritnya, darah roh, energi unsur, dan peringkat surgawi semuanya berada di tingkat teratas di antara mereka yang telah diuji. Bakat yang sangat menakutkan. Tang Wan Er kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peringkat 5 Celestial. Melihat penampilannya yang cantik, dia memperingatkan, Long Chen, kamu tidak diizinkan untuk merayunya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2. Long Chen hampir batuk darah. Dia memiliki keinginan untuk menangis. Kakak, kamu pasti melebih-lebihkan aku. Bahkan jika saya ingin merayunya, siapa yang tahu jika dia memandang saya dengan baik. Petik 2. Benar. Dia peringkat 5 surgawi dengan pengejar yang tak terhitung jumlahnya. Adapun kamu bahkan tidak peringkat pertama. Tang Wan Er mengangguk. Tampaknya hanya menjadi tampan tidak berguna di Sekte Xuan Tiandao. Apakah kamu mengutukku karena tidak memiliki kelas? Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Haha, tidak, kau terlalu memikirkan hal-hal, tertawa Tang Wan Er. Jika mereka tidak berada di tempat umum, Long Chen pasti akan memberinya gigitan sengit. Orang-orang terus-menerus disebutkan namanya dan naik untuk mendaftar. Namun, tidak diketahui bagaimana mereka dipilih. Tanpa mengikuti urutan yang ditentukan, semua orang harus meminjamkan telinga. Bos, aku kembali. Guoran datang dengan penuh semangat, piring batu giok baru di pinggangnya. Long Chen, apakah kamu tunduk? Tang Wan Er tiba-tiba menangis. Long Chen pertama kali terkejut, tetapi kemudian dia menyadari Tang Wan Er mencari alasan untuk menyingkirkan Guoran. Lelaki kecil itu telah melakukan kejahatan pedih dengan mendorongnya untuk merayu wanita di depannya. Sama seperti Long Chen bertanya-tanya apakah dia harus terus menipu Guoran atau tidak, Guoran mengangkat tangannya dengan polos dan berteriak, Saudari Wan Er, saya salah. Tolong luangkan murid junior. Junior tidak akan pernah berani melakukan hal yang sama lagi. Petik 2. Melihat ini, Tang Wan Er merasa tidak enak untuknya dan sedikit menyendiri. Untuk apa benda ini digunakan? Energi ini, itu seperti, Long Chen memandang piring giok yang dipegang Guoran. Ini seperti batu giok fotografi. Saya kira itu harus menjadi alat pemantauan. Saat memakainya, setiap gerakan dan tindakan Anda akan dilihat oleh orang lain, kata Meng Qi. Apakah mereka memperlakukan kita seperti penjahat? Tanya Guoran. Meng Qi menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya untuk keselamatan semua orang sehingga para murid tidak mencoba untuk melakukan trik dan membunuh satu sama lain. Meng Qi melirik Long Chen dengan khawatir. Jangan khawatir, orang yang berperilaku baik seperti saya tidak suka berkelahi dan membunuh. Saya akan menggunakan kebaikan untuk memenangkan hati orang lain, kata Long Chen dengan senyum malu-malu. Apalagi Meng Qi dan Tang Wan Er, bahkan Guoran jarang memberi Long Chen tatapan menghina. Bos, pertama, jangan bicara tentang apakah aku percaya atau tidak, tapi apakah kamu percaya diri.
Long Chen tidak menyangka dia akan melemahkannya seperti ini. Dia mengamuk. Semua orang mampu berubah. Bukankah saya menahan diri dari membunuh siapapun selama berbulan-bulan? Petik 2. Para prajurit Dragon Blood mengangguk. Long Chen benar-benar tidak membunuh siapapun. Lagi pula, belum ada orang yang dibunuh dalam perjalanan ke sini. Baik, aku akui kata-kataku agak dilebih-lebihkan. Agar istri baik saya Meng Qi tidak khawatir, mulai hari ini, saya akan menjadi seseorang yang menaklukkan orang lain melalui kebaikan, sumpah Long Chen. Yah, lakukan yang terbaik kalau begitu. Lebih mudah itu baik, menghibur Meng Qi. Dia tidak ingin mengubah Long Chen, tetapi dia berharap untuk kehidupan yang lebih damai. Poin ini sedikit berbeda antara pria dan wanita. Pria menginginkan stimulasi, tetapi sementara wanita juga menyukai stimulasi. Mereka juga akan merasa khawatir dan takut. Jangan khawatir, aku akan membuatnya sedikit lebih mudah. Long Chen mengangguk. Dia tahu Meng Qi hanya mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri, karena niat membunuh saat ini memang terlalu kuat. Dia telah membunuh terlalu banyak orang di jalur Immemorial dan Wastelen Timur. Begitu dia bertarung dengan orang lain, niat membunuhnya akan meletus secara naluriah. Meng Qi berharap dia akan mencadangkan dirinya sendiri dan menggunakan rasionalitasnya untuk menekan keinginannya untuk disembelih. Dia tidak ingin keinginannya untuk membunuh mengalahkan rasionalitasnya. Terakhir kali, dengan sarannya, Long Chen memutuskan untuk tidak memusnahkan jalan yang benar di Wastelen Timur. Namun, dia khawatir Long Chen akan kembali ke jalan kejam itu sedikit demi sedikit karena dia dipaksa oleh tekanan eksternal. Jadi dia berusaha keras untuk memperingatkannya. Melihat bahwa Long Chen masih bisa dengan terbuka menerima pendapatnya di depan semua orang, dia merasa bersyukur. Long Chen masih Long Chen lama. Hati aslinya tidak berubah, yang merupakan hal yang paling memuaskan baginya. Yue Zifeng di reruntuhan timur. Ketika Yue Zifeng berjalan, beberapa orang mengeluarkan tangisan kaget. Dia sebenarnya bukan surgawi. Ketika mereka menguji energi Heavenly Dawn-nya, perangkat pengujian tidak menyala sama sekali. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada peringkat 5 Celestial. Jika dia bahkan bukan seorang surgawi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sebelumnya, dia hampir membunuh peringkat 4 Celestial dalam satu pukulan. Kemudian, rahang Xie Wei hancur oleh Long Chen, menyebabkan dia kehilangan muka. Namun, Xie Wei sudah diuji. Dia adalah peringkat 4 Celestial dengan roh darah emas gelap dan energi logam pertengahan Xuan. Dia jelas seorang ahli yang kuat. Tapi orang kuat seperti itu hampir terbunuh dalam satu pukulan oleh Yue Zifeng. Banyak orang berpikir Yue Zifeng telah menyembunyikan kekuatannya dan sebenarnya peringkat 5 surgawi yang menakutkan. Tapi sekarang setelah kebenaran terungkap, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Selamat magang saudara junior. Gerbang Xuan Tiandao Sekte sudah terbuka untuk Anda. Mendadak, suara Mu Qingxuan terdengar, menyebabkan mata beberapa orang menjadi merah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 990. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 990 Energi Surga Tingkat Jiwa, apa? Orang-orang segera mulai mengangkat masalah dengan apa yang dikatakan Mu Qingxuan. Kedengarannya seperti dia mengatakan Yue Zifeng bisa memasuki Xuan Tiandao Sekte tanpa melalui cobaan. Banyak orang tidak puas dengan itu. Mu Qingxuan tersenyum sedikit dan berkata, karena ada aturan di dalam Sekte Xuan Tiandao, murid dengan keterampilan khusus bisa mendapatkan perlakuan khusus. Kenapa dia memenuhi standar itu tapi bukan kita? Bagaimana dia spesial? Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang dia, dan jika Anda tidak memberitahu kami, itu akan sama dengan dia curang. Mengamuk seorang murid. Murid itu baru saja mendaftar. Dia adalah peringkat 4 Celestial dengan spirit root emas gelap. Aspek-aspek lainnya juga sangat baik, dan yang paling penting, usianya baru 18 tahun. Dia bisa benar-benar digambarkan sebagai seorang jenius dengan prospek tanpa batas. Saat itu, dia telah mengejutkan beberapa orang. Namun, bahkan dia tidak memenuhi standar. Dengan bakat dan statusnya yang termasyur, kata-katanya agak sombong.
Tanah tiba-tiba meletus dan sulur besar mengikatnya dalam sekejap, membuatnya tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Aku tidak peduli status apa yang kamu miliki di sekte cabang. Central Plains bukan tempat yang sama, dan Anda harus mengikuti aturan kami. Jika Anda memiliki keberatan terhadap prosedur persidangan, Anda dapat dengan sopan bertanya dan kami akan menjelaskannya dengan jelas untuk Anda. Jika Anda masih keberatan, Anda bisa pergi ke Aula Penatua untuk arbitrasi. Tapi sebelum melakukan itu, prasyarat pertama adalah bahwa Anda adalah seorang murid dari Sekte Dao Xuantian. Dan sekarang, kamu tidak. Perilaku Anda telah mengganggu aliran persidangan yang tepat. Kata-kata Anda berlebihan, dan Anda telah menghina aturan suci Sekte Dao Su. Dengan wewenang saya sebagai penanggung jawab persidangan, saya melepaskan Anda dari kualifikasi Anda untuk berpartisipasi dalam persidangan. Anda akan ditahan sementara, dan setelah persidangan selesai, Anda akan dikirim keluar dari Sekte Dao Xuantian, kata Mu Qingxuan dengan dingin. Tunggu, tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Teriak murid itu. Dia tidak mengira bahwa hanya menanyai dia akan menghasilkan hukuman yang sangat berat. Saya bisa melakukan ini karena kata-kata Anda menghina aturan Xuantian Dao Sekte. Itu adalah kurangnya kepercayaan pada sekte, dan karena Anda tidak memiliki kepercayaan, Anda dapat pergi dan menemukan sesuatu yang lain untuk dipercaya di Central Plains, kata Mu Qingxuan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan berkata kepada murid-murid lainnya, aturan adalah aturan. Mereka tidak dapat diubah, jadi jangan menyesali keputusan Anda. Warisan Xuantian Dao Sek membentang kembali ratusan ribu tahun. Ada jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan mereka semua harus mengikuti aturan. Jangan berpikir bahwa Anda berada di atas aturan. Jika Anda benar-benar cukup kuat, Anda sudah lama naik dan tidak pernah datang ke sini. Karena Anda tidak cukup kuat, maka bersikaplah lebih baik. Untuk memberi Anda semua awal yang baik, saya telah memberi Anda lebih banyak wajah daripada apa yang diberikan generasi terakhir kepada saya. Tetapi jika orang lain ingin mengambil keuntungan dari kebaikan saya tidak akan begitu baik kepada mereka. Melanjutkan di mana saya tinggalkan, Yue Zifeng memenuhi standar untuk menjadi murid elit khusus. Izinkan saya menegaskan kembali bahwa murid elit khusus ini mengacu pada seseorang yang telah mencapai puncak dalam satu aspek. Itu sebabnya kami bertanya tentang minat dan kekuatan pribadi Anda selama pendaftaran ini. Jika Anda memenuhi standar, Anda juga bisa menjadi murid elit khusus. Orang-orang di sini yang mendaftarkan kalian semua adalah murid dari generasi sebelumnya. Mereka adalah saudara magang senior Anda dan saudara magang senior Anda. Mereka mengambil pekerjaan mereka dengan serius, dan sebelum menerima misi ini, mereka bersumpah untuk melaksanakan tugas mereka dengan adil. Jika mereka menentang sumpah itu, basis budidaya mereka tidak akan pernah maju 1 inci pun lagi. Jadi kecurigaan orang itu adalah penghinaan terhadap Sekte Dao dan kita. Setelah Anda bergabung dengan Dao Sekte, Anda akan mengerti betapa tidak signifikannya Anda saat ini. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan kesombongan Anda dan menjaga hati yang rendah hati dan bersyukur. Itu akan jauh lebih baik untukmu. Biarkan pendaftaran berlanjut. Petik 2. Teguran panjang Mu Qingxuan menyebabkan hati semua orang bergetar. Dengan betapa ramahnya dia, beberapa orang telah melupakan pelajaran Yan Mo Chen. Sekarang orang lain jatuh ke dalam perangkap itu. Penampilannya yang murung adalah bel alarm bagi mereka. Mereka harus bertindak dengan benar, atau mereka juga akan menderita secara menyedihkan. Jika nada murid itu sedikit lebih baik, dia tidak akan mendarat di selat yang menyedihkan. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada Mu Qingxuan. Beberapa orang hanya menolak untuk memberikan wajah tanpa pelajaran keras. Kakak-kakak magang senior Qingxuan, aku juga sangat istimewa. Ya, saya sangat istimewa. Lihatlah dirimu sendiri. Teriak Guoran. Semua orang terkejut. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Atau dia mencoba untuk diusir? Pendahulunya masih ada di sana. Aku sudah memeriksa pendaftaranmu. Spesialisasi Anda adalah menempa. Tapi itu adalah kategori yang luas dan penempaan bukanlah profesi yang langka. Jadi tidak peduli seberapa tinggi seni tempa Anda tidak akan bisa menjadi murid elit khusus. Tetapi jika Anda melewati persidangan, Anda dapat bergabung dengan Forging Hall dan Anda akan mendapatkan perawatan yang Anda butuhkan di sana, kata Mu Qingxuan. Mendengar bahwa Mu Qingxuan sangat jelas tentang kualifikasi Guoran, semua orang tersentuh.
Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Agar adil, kualifikasi setiap orang melalui tes yang ketat dan tidak memihak. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki simpati untuk orang yang berteriak sebelumnya. Jika perannya terbalik dan mereka berada di posisi Mu Qingxuan, mereka juga tidak akan baik kepada orang seperti itu. Guoran kecewa. Dia adalah yang paling bangga dengan seni penempaannya, tetapi Xuan Tiandao Sekte menolak untuk mengakui mereka, memperlakukannya sebagai keterampilan umum. Yue Zifeng kembali ke kelompok mereka dengan piring batu giok khusus di pinggangnya. Ada ukiran pedang di atasnya, dan tidak diketahui bagaimana pedang itu seharusnya digunakan. Jangan cemburu. Ini tidak seperti kamu bisa mengalahkannya dan mengambilnya, tertawa Gu yang setelah melihat ekspresi Guoran. Long Chen juga tertawa, pembudidaya pedang sangat langka, jadi perawatan seperti ini normal. Jangan khawatir. Xuan Tiandao Sekte berbeda dari sekte cabang dan memiliki banyak sumber daya untuk seni tempa Anda. Dengan bakat dan ketekunan Anda pasti akan menerangi dunia penempaan. Petik 2. Bos, kamu benar-benar yang terbaik. Sudah begitu lama sejak kau memujiku seperti ini. Guoran menatap Long Chen dengan emosional. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Saya memiliki keinginan untuk menamparkan Anda sampai mati, Long Chen mengamuk. Gu Yang dan yang lainnya tertawa. Guoran adalah badut Dragon Blood Legion, dan ketika mereka tidak melakukan apa-apa, dia akan selalu menimbulkan tawa. Tetapi orang yang digunakan olehnya untuk membuat yang lain tertawa tidak akan menganggapnya lucu. Semua murid yang bukan dari 4 daerah menjadi jauh lebih pendiam, tidak lagi bertindak sombong seperti sebelumnya. Mereka memperlakukan para murid senior ini dengan hormat. Tang Wan Er, peringkat 4 Celestial. Spirit-spirit emas gelap, pertengahan roh bumi tingkat darah, energi angin tingkat bumi yang tinggi. Sayang sekali, Mu Qingxuan bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior Qingxuan, sayang sekali. Tanya Tang Wan Er. Energi anginmu sangat murni. Kalau saja, tidak perlu banyak bicara. Adik perempuan, bagi Anda untuk memiliki prestasi seperti itu di tempat yang miskin seperti Wastelen Timur sungguh menakjubkan. Anda pasti sudah bekerja keras. Kakakmu bersorak untukmu. Anda pasti akan menjadi salah satu jenius top generasi baru kami, harap Mu Qingxuan. Terima kasih, kakak senior, kata Tang Wan Er dengan manis. Ketika Tang Wan Er kembali ke sisi mereka, Long Chen tidak bisa membantu tetapi memandangnya dengan aneh. Dia dengan kesal menuntut, untuk apa kamu menatapku seperti itu? Saya hanya penasaran. Wan Er, mengapa kamu begitu baik kepada orang luar, tetapi begitu sengit terhadap saya? Tanya Long Chen. Karena kamu anak nakal yang akan mulai menyebabkan masalah jika aku tidak terus memukulmu. Jika saya memperlakukan Anda terlalu lembut, Anda akan mulai membalik langit, kata Tang Wan Er dengan tegas. Petik 2. Registrasi berlanjut. Ada sejumlah besar orang yang harus dilalui. Tetapi ini memungkinkan Long Chen dan yang lainnya untuk melihat kekuatan mereka. Tidak heran orang lain memandang rendah mereka. Selain Dragon Blood Legion, murid-murid Wastelen Timur semuanya peringkat 2 Celestial, atau bahkan hanya peringkat 1. Tetapi di 3 wilayah lainnya, sekitar 80% dari mereka adalah peringkat 3 Surgawi. 15% lainnya adalah peringkat 2 Celestial, dan sisanya adalah peringkat 4 ke atas. Bahkan tidak ada peringkat tunggal yang muncul dari surga. Hal itu menyebabkan gelombang rasa malu membasahi peringkat 1 Celestial di Wastelen Timur. Tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bahkan Dragon Blood Legion, yang telah berada di puncak kekuasaan di Wastelen Timur, tenggelam oleh peringkat 3 surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan peringkat 4 surgawi seperti Gu Yang dan Li Qi tidak banyak menarik perhatian. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Hari-hari menjadi tuan dari Wastelen Timur sudah berakhir, tetapi ini juga membuat segalanya lebih menarik. Akhirnya, giliran Meng Qi. Ketika dia muncul, semua orang terdiam. Mereka semua terinfeksi oleh pesona abadi transendentalnya. Kemanapun dia pergi, itu seperti dunia menjadi negeri ajaib. Ini adalah aura khusus Meng Qi. Itu seperti segala sesuatu di sekitarnya menjadi transendental hanya dengan berada di sekitarnya. Meng Qi, roh-roh emas gelap, darah roh tingkat pertengahan bumi, energi jiwa tingkat surgawi rendah. Energi jiwa yang menakutkan. Melihat itu, Mu Qingxuan terkejut. Sama seperti Yue Zifeng,
Dia memberinya piring batu giok khusus, tetapi yang satu ini memiliki karakter jiwa yang diukir di dalamnya. Selamat adik junior, energi jiwamu telah mencapai tingkat yang memicu rasa tidak percaya. Ini juga kental. Itu berarti kendali Anda atas energi jiwa Anda juga telah mencapai puncak. Anda bisa menjadi murid elit khusus juga. Petik 2. Terima kasih, kakak magang senior saudara King Xuan. Meng Qi menerima piring batu giok itu dan dengan hormat membungkuk pada Mu King Xuan sebelum kembali ke sisi Long Chen. Ini menyebabkan gangguan di antara yang lainnya. Sepertiga dari orang telah terdaftar, tetapi hanya 2 posisi murid elit khusus telah diberikan. Dan kedua tempat itu semuanya dari Wastelen Timur. Selanjutnya, Gurun Barat Yan Mo Chen. Mendengar ini, Yan Mo Chen mendengus dingin dan berjalan. Ketika dia melewati orang-orang di wilayah timur, dia mengulurkan ibu jarinya dan mencelupkannya ke bawah, membuat Guoran dan yang lainnya marah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 991. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 991 hancurkan kamu seperti anjing, kakak Long, biarkan aku menghancurkannya. Yan Mo Chen terus-menerus memprovokasi mereka, membuat Wilde yang berperilaku baik pun jengkel. Jangan terlalu kasar, berkelahi dan membunuh sepanjang hari itu tidak baik. Saya sudah berjanji pada Meng Qi untuk menahan amarah saya dan menjadi murid yang baik. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saudara Long, Wilde menggaruk kepalanya, tidak mengerti. Terkadang, kamu tidak perlu membunuh orang untuk melampiaskan amarahmu. Di masa depan, moto saya di Suantian Dao Sek adalah, jika saya bisa mempermainkanmu sampai mati, aku pasti tidak akan mengalahkanmu sampai mati. Pertempuran sangat biadab, ini tidak memiliki teknik, juga tidak menyenangkan untuk ditonton. Itu membosankan. Sekarang kita berada di Central Plains, kita orang-orang dengan status. Kita tidak bisa seperti penduduk desa yang bertarung sepanjang hari. Kita harus memainkan lebih banyak game kelas atas, tawa Long Chen. Tang Wan-er memperhatikan senyum jahat Long Chen dan cahaya nakal yang familiar di matanya. Dia tampak seperti dirinya sebelumnya dari ketika dia baru saja bergabung dengan biara ke-108. Bos, bagaimana kita bermain? Tanya Guoran. Tidak ada pengaturan rutin untuk game ini. Hanya bertindak sesuai dengan situasinya. Gunakan semua sumber daya dan aturan yang dapat Anda gunakan untuk mengalahkan semua orang yang berani mengganggu Anda. Dan yang terbaik, tidak ada hukuman karena itu ada dalam aturan. Singkatnya, tunggu saja. Setelah pendaftaran selesai, mereka pasti akan membahas peraturan. Jadi semua orang mendengarkan dengan cermat. Aturan adalah hal yang sangat menarik. Selama ada aturan, ada celah, dan saya memberikan tugas untuk menemukan celah itu untuk Anda. Guoran, kepalamu bagus, jadi jangan mengecewakanku. Long Chen menepuk pundaknya, kata-katanya tulus dan tulus. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, bos. Kata Guo berlari dengan percaya diri. Ini adalah salah satu hal favoritnya untuk dilakukan. Meng Qi terdiam. Tetapi jika ini bisa menahannya dari membunuh orang, dia merasa itu lebih berharga. Long Chen tidak pernah seseorang yang pikirannya mudah diubah. Karena itu, melihatnya menyerah pada titik ini sangat menghiburnya. Yan Mo Chen tersenyum melihat ekspresi marah para prajurit Dragon Blood. Sambil menyeret sandal jerami ke tanah, dia naik untuk mendaftar. Hanya kumbang darat. Guoran menggelengkan kepalanya. Dengan rompi tanpa lengan, celana dalam yang lebar, dan sandal jerami, tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Yan Mo Chen, akar roh emas valet, darah roh tingkat bumi yang tinggi, energi bumi tingkat bumi yang tinggi, peringkat 5 celestial. Statistik Yan Mo Chen tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan, karena tindakan keras kepala dari sebelumnya telah membuktikan kekuatannya. Dia jelas ahli top gurun barat. Tapi Yan Mo Chen agak kecewa hanya mendapatkan piring batu giok biasa. Sekarang ada 2 peringkat 5 surgawi, Zhao Ziyan dari Laut Selatan dan kumbang darat Yan Mo Chen. Wei Changhai, Root Spirit emas valet, darah roh tingkat tinggi bumi, energi air tingkat pertengahan bumi, peringkat 5 celestial. Akhirnya, peringkat ketiga 5 celestial muncul. Dia sangat tampan, tetapi dia juga memberikan semacam perasaan feminin. Pangkat 5 celestial ini juga berasal dari Laut Selatan. Untuk satu daerah untuk menghasilkan 2 peringkat 5 surgawi mengejutkan. Wei Changhai juga tidak mendapatkan piring giok murid elit khusus. Itu membuat pria yang mengeluh tidak menerima itu punya keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Tapi sudah terlambat untuk apapun. Wei Changhai kembali ke kelompok Laut Selatan. Dia mengatakan sesuatu kepada Zhao Ziyan, tapi dia hanya memberinya jawaban yang sopan dan sopan sebelum mengabaikannya. Wei Changhai sedikit tersenyum.
tidak peduli dengan penolakan lembut ini. Munafik, hanya dengan melihat senyumnya, mudah untuk mengatakan bahwa dia sedang memikirkan skema jahat. Seseorang seperti dia ingin mengejar seorang wanita. Adik yang cantik itu benar untuk mengabaikannya, atau itu akan benar-benar seperti bunga yang tertahan di tumpukan pupuk, kata Tang Wan-er dengan dingin sambil menatap senyum palsunya. Wan-er, jangan terlibat dalam masalah orang lain, kata Meng Qi tanpa berkata-kata. Aku hanya tidak menyukainya. Saya yakin pria itu bukan orang baik, kata Tang Wan-er. Bagaimana kamu bisa tahu? Desah Meng Qi. Bandingkan dia dengan Long Chen dan kamu akan mengerti, kata Tang Wan-er, menatap Long Chen. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur karena Tang Wan-er jarang memujinya. Dia secara tidak sadar berdiri sedikit lebih lurus. Tatapan orang itu menyembunyikan keinginan mesumnya di dalam sehingga orang lain tertipu oleh penampilan luarnya, tapi dia tidak bisa membodohi siapapun. Kemudian lihat Long Chen. Dia tidak pernah mengganggu menyembunyikan pikirannya yang tercela, lanjut Tang Wan-er. Wajah Long Chen segera berubah gelap. Dia sebenarnya berpikir karakter Wan Wan-er telah berubah. Sekarang dia merasa dirinya terlalu naif. Tetapi bagi Tang Wan-er untuk melihat sifat kemunafikan Wei Changhai hanya dengan tatapan jarang. Long Chen hanya bisa mengatakan perasaan orang lain karena dia memiliki 9 bintang hegemon body art. Wilde Eastern Wasteland. Sekte cabang lainnya memiliki banyak orang dengan nama yang mirip atau bahkan identik, sehingga mereka harus mendengarkan dengan cermat. Tapi wilayah timur mudah, karena kemungkinan nama-nama serupa cukup rendah. Wilde, bangun, sekarang giliranmu. Gu yang mendorong Wilde beberapa kali, berusaha membangunkannya. Wilde dengan mengantuk berjalan untuk mendaftar. Ketika dia membuka mulut untuk pemeriksaan, ekspresi murid itu berubah. Kamu, saudari senior magang King Xuan, silakan datang dan lihatlah. Murid itu benar-benar bingung setelah memeriksa mulut Wilde. Mu King Xuan datang untuk mengkonfirmasi apa yang dilihatnya. Giginya memiliki garis darah yang samar, seperti rune ilahi, dan mampu menjadi sekeras logam atau selembut kapas. Ini adalah tanda ras barbarian yang legendaris. Tapi, bukankah ras barbarian sudah punah sejak lama? Mu King Xuan juga bingung. Mendengar ini, Long Chen terkejut. Dataran tengah benar-benar mengesankan. Bahkan para murid ini tahu banyak tentang ras barbar. Gigi Wilde benar-benar menakutkan. Kulit magical beast apapun mudah disobek, dan bahkan tulang mereka akan dihancurkan. Sejak Penatuasa memberinya oven spasial itu, dia akan memakan 5 atau 6 setan lautan sekaligus. Karena kekuatan spasial, setan laut dikompres menjadi makanan ringan. Tetapi hanya karena ukuran mereka lebih kecil, bukan berarti kekuatan daging mereka berkurang. Setan-setan laut yang kuat seperti itu mudah ditelan oleh Wilde, dan dia bahkan tidak memuntahkan gigi mereka. Saat itu, orang-orang tertawa, mengatakan giginya sebanding dengan barang-barang King. Biarkan tempat ini kosong sekarang. Pergi ke yang berikutnya. Mu King Xuan menggelengkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun dengan pasti. Murid itu menulis, tidak dapat mengkonfirmasi, di tempat untuk berlomba. Kemudian di bawahnya, dengan kata-kata yang lebih kecil, dia menulis, dicurigai sebagai salah satu ras barbarian yang legendaris. Root spiritnya adalah, varian. Saat menguji spirit rootnya, murid itu mengeluarkan teriakan kaget. Semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak mengerti apa arti varian root seharusnya. Batu uji seharusnya memiliki salah satu dari 5 warna yang menyala, tetapi sekarang 5 warna semuanya menyala pada frekuensi acak. Mu King Xuan dan 4 tetua memeriksa batu pengujian pada saat yang sama. Mereka semua senang, dan setelah beberapa saat berpikir, salah satu dari mereka berseru, varian bawaan spirit root sebenarnya muncul di generasi ini. Ini luar biasa. Cepat, beritahu atasan. Tidak perlu. Aku akan membawanya sendiri. Petik 2. Keempat sesepuh langsung menarik Wilde yang tercengang, menghilang dari pandangan semua orang. Mu King Xuan juga butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Kepada Long Chen dan yang lainnya, dia berkata, selamat. Kakakmu ini mungkin akan melonjak seperti bintang jatuh. Prestasinya di masa depan akan menjadi sesuatu yang bahkan harus kita perhatikan. Petik 2. Long Chen teringat akan masalah lain yang melibatkan varian spirit root. Adegan itu memiliki 2 tangan kasar memegangi bayi dengan lembut. Hahaha. Naga mengaum di surga, menatap ke bawah dengan sombong dunia fana debu. Anak saya Long Chen memiliki varian spirit root, bon roh ilahi, dan darah roh tertinggi. Dia pasti akan menjadi sosok puncak di atas 9 surga, orang yang dengan arogan akan meremehkan semua yang lain. Petik 2. Long Chen yakin bahwa bayi itu adalah dia dan pria yang tertawa adalah ayah kandungnya. Lalu ada suara lembut dan manja yang seharusnya adalah suara ibunya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata varian spirit root lagi, dia langsung memikirkan banyak kemungkinan. Dia buru-buru bertanya kepada Mu King Xuan, saudari senior saudara King Xuan,
dapatkah saya bertanya apa varian Spirit Root? Apakah itu memiliki semacam asal khusus? Petik 2. Varian Spirit Roots. Saya tidak tahu banyak tentang mereka, tetapi kebanyakan root spirit dapat diklasifikasikan sebagai perunggu, perak, emas, emas gelap, dan emas violet. Di atas 5 kelas ini terdapat varian Spirit Roots. Varian Spirit Roots ini seharusnya dipecah menjadi banyak jenis yang berbeda, tetapi mereka yang memiliki root spirit tersebut sangat langka, keluh Mu Qingxuan. Seberapa langka sangat langka? Tanya seseorang. Itu adalah seorang jenius dari gurun barat, dan dia jelas-jelas cemburu. Biarkan aku bicara begini. Mereka jarang sampai-sampai seseorang mungkin tidak muncul dalam beberapa dekade atau bahkan 1 abad di benua surga bela diri, kata Mu Qingxuan. Itu sangat mengguncang semua orang. Benua surga bela diri memiliki para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi seseorang dengan varian Spirit Root mungkin tidak muncul bahkan sekali abad. Itu terlalu dibesar-besarkan. Tentu saja, ini hanya merujuk pada varian Spirit Roots bawaan. Ada juga beberapa yang, setelah roh root mereka mencapai tingkat emas violet, sekali lagi dapat berevolusi menjadi spirit-spirit varian. Tapi tidak ada cara bagi root roh seperti itu untuk membandingkan dengan root bawaan. Karena itulah keempat tetua bergegas pergi dengan tergesa-gesa. Masalah besar seperti itu akan mengguncang seluruh Suantian Dao Sekte. Hehe, aku yakin mereka akan memberinya beberapa hadiah. Penampilan Wilde telah menyebabkan Mu Qingxuan memiliki sedikit kesenangan, dan dia kembali ke sikap ramahnya. Haha, bagus sekali. Dengan Wilde menjaga kita bisa mendominasi seperti yang kita inginkan. Tawa Guoran. Saudara junior, kebahagiaanmu terlalu dini. Peringkat The Suantian Dao Sekte sangat jelas. Jika Anda tidak cukup berbakat, Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi di masa hidup Anda, kata Mu Qingxuan. Apa? Guoran tertegun. Hehe, kamu akan dengan cepat menyadari Suantian Dao Sekte bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Setelah mengatakan itu, Mu Qingxuan melanjutkan pendaftaran. Sumber Yunhan Sumber Utara. Seorang pria berjubah putih berjalan keluar. Ketika dia melewati murid-murid wilayah timur, dia tiba-tiba berhenti dan dengan dingin menatap Long Chen. Kamu harus Long Chen, benar. Aku akan menghancurkanmu seperti anjing. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 992. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 992 Istana Es Ilahi. Apakah kamu terlalu banyak makan makanan anjing untuk kotoran anjing seperti itu keluar dari mulutmu? Kapan saya memprovokasi Anda? Petik 2. Long Chen dengan dingin balas menatapnya. Geram. Apakah semua idiot ini lupa minum obat? Mengapa mereka selalu harus menargetkannya? Dia bahkan tidak tahu siapa Han Yunsan ini, tapi dia segera memprovokasi dia. Apakah dia terlihat sangat tidak disukai? Sampah kasar yang tak tertahankan. Tunggu saja, ketika persidangan selesai, saya akan membuat Anda berlutut dan memohon maaf, kata Han Yunsan sebelum mengabaikannya dan akan melaporkan namanya. Apakah orang-orang ini menderita penyakit mental? Saya benar-benar ingin membunuh para idiot ini. Bagaimana mereka menjadi begitu bodoh? Terkutuk Guoran. Diskriminasi awal dapat dipahami, karena pihak Wastelen Timur benar-benar jauh lebih lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tapi idiot dari sumber utara ini segera menargetkan Long Chen, membuat mereka semua marah. Selama Long Chen memberi kata, mereka akan memotong orang ini berkeping-keping. Nada bicaranya sepertinya membenci. Dia seharusnya memiliki semacam hubungan masa lalu dengan Long Chen, atau dia tidak akan menargetkannya seperti ini, kata Meng Qi, menatap punggung Han Yunsan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kita bisa melakukan transaksi masa lalu? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah sumber utara di mana saudari Ziqiu berada? Mungkinkah Tang Wan-er tiba-tiba mencapai pemahaman? Tidak mungkin. Long Chen juga menjadi curiga. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Ye Ziqiu? Han Yunsan, root spirit emas violet, roh darah tingkat tinggi bumi, energi es tingkat bumi tinggi, peringkat 5 celestial, pangkat 5 surgawi lainnya, dan dia sebenarnya sangat kuat. Cukup banyak orang yang dengan menyedihkan menatap Long Chen. Persidangan bahkan belum dimulai, dan 2 orang jenius terkemuka telah mengarahkan pandangan padanya. Sebelumnya, dia dan Yan Mo Chen hampir mulai berkelahi. Sekarang Han Yunsan bahkan lebih memusuhi dia, secara langsung mengatakan dia secara pribadi akan menghancurkan Long Chen. Dia benar-benar sial. Namun, hanya sebagian kecil orang yang benar-benar merasa kasihan padanya, dan sebagian besar dari mereka adalah wanita. Mayoritas yang lain menatapnya dengan gembira atas kemalangannya. Mereka menunjukkan penghinaan terhadap wilayah timur. Dan setelah melihat murid elit khusus muncul di antara mereka,
mereka menantikan untuk melihat sisanya ditindas. Namun, hal yang aneh adalah bahwa Han Yunsan memiliki energi es berkualitas tinggi, tetapi tidak menerima piring giok murid elit khusus. Kenapa ini? Han Yunsan agak tidak puas. Atribut es itu langka, jadi dia tidak yakin. Atribut es mungkin langka di tempat lain, tapi sumber utara adalah tanah para pembudidaya es, dan karenanya tidak jarang ada di sana. Demikian pula, ada banyak orang di sini dengan konstitusi yang sama, jadi Anda tidak dapat dianggap istimewa, kata Mu Qingxuan acuh tak acuh. Kata-katanya sopan, tetapi maknanya jelas, jangan menganggap diri Anda begitu istimewa. Di Central Plains, Anda bukan siapa-siapa. Han Yunsan tidak berani berdebat dengannya. Dia kembali ke sisinya, tetapi ketika dia melewati orang-orang di Tanah Timur, dia menerima sorak-sorai yang berapi-api. Hahaha, prajurit Dragon Blue tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya melihat dan menertawakan Han Yunsan. Han Yunsan sudah jengkel, dan menambahkan tawa mengejek itu. Energi esnya yang kuat segera memenuhi udara. Jangan memaksaku untuk mengambil tindakan, Mu Qingxuan memperingatkan. Hahaha, para prajurit Dragon Blue terus tertawa. Mereka tidak menggunakan kata-kata, hanya dengan tertawa. Mereka berhasil membuat marah Han Yunsan sepenuhnya, sementara dia tidak berani menyerang. Idiot, sekarang dia akhirnya membayar harga untuk kesombongannya. Sangat menyegarkan, kata Guoran, menikmati pemandangan Han Yunsan menggertakkan giginya. Ini murid senior saudara Long Chen, kan? Pendaftaran berlanjut, dan 1 jam kemudian, seorang gadis dari sumber utara yang baru saja mendaftar datang ke sisi Long Chen. Apakah ada masalah? Tanya Long Chen. Saya memiliki hubungan dengan kakak magang kakak Ziqiu dan pernah diselamatkan olehnya di jalur imemorial. Saya tidak ingin tidak berterima kasih, jadi saya datang untuk memberitahu Anda beberapa hal tentang dia, kata gadis itu. Semua orang senang mendengar ini. Mereka justru ingin mengetahui bagaimana Ye Ziqiu baru-baru ini, karena Long Chen merasakannya di jalur imemorial, tetapi belum benar-benar melihatnya. Apakah dia masih baik-baik saja? Tanya Tang Wan Er. Dia sangat baik. Dia memiliki tubuh es bawaan yang sangat langka, dan spirit root-nya juga varian. Bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan ia diklaim sebagai jenius top sumber utara dalam 10.000 tahun terakhir. Di Istana Es Dingin Sumber Utara, dia memiliki banyak pengejar dan penyembah, tetapi dia pernah mengatakan bahwa orang yang dia cintai berada di Wastelen Timur. Selama orang itu tidak mati, cintanya juga tidak akan binasa. Pada awalnya, orang-orang mengira dia hanya membuat alasan untuk menolak para pelamar, tetapi kemudian, dia mengatakan nama Anda, dan bahkan membuat gambar Anda di depan umum untuk membuat beberapa orang menyerah. Namun, beberapa terus mengganggunya, dan salah satunya adalah saudara magang senior, Han Yunsan. Dia awalnya kakak-kakak magang Ziqiu, tetapi dia pernah menghina kamu dengan kata-katanya, dan sebagai hasilnya, saudara magang senior Ziqiu hampir mengambil nyawanya. Ketua istana harus menghentikannya, dan meskipun begitu, tidak mungkin untuk menengahi hal-hal. Ziqiu, kakak magang senior mengatakan bahwa jika dia tinggal, dia akan pergi. Akibatnya, saudara magang senior saudara Han Yunsan diusir dari Istana Es Dingin. Itu juga mengapa dia harus bergabung dengan Sekte Xuan Tiandao dengan kami, alih-alih pergi ke Istana Es Ilahi di Plains Tengah. Petik 2. Wow, saudari Ziqiu sangat kuat. Saya benar-benar ingin melihatnya lagi. Kadang-kadang, saya akan bermimpi tentang bagaimana dia dan bajingan ini menyambar buah roh yang sangat besar di biara ke-108, kata Tang Wan Er. Long Chen juga tersentuh. Dia bertanya, seberapa jauh Istana Es Ilahi dari sini? Jika kita memiliki kesempatan, kita pasti akan pergi dan melihatnya. Petik 2. Long Chen jatuh ke dalam ingatannya tentang dia. Senyum terakhir yang mekar di wajahnya sebelum jatuh masih terukir di hatinya. Meskipun dia tahu Ye Ziqiu masih hidup, tanpa melihatnya, hatinya tidak bisa tenang. Teruslah bermimpi. Semut seperti Anda tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke Istana Es Ilahi, seru Han Yunsan yang jauh. Dia jelas telah memperhatikan ini sepanjang waktu. Tetap saja, menggunakan energi jiwa untuk menguping adalah hal yang tabu. Han Yunsan, mengamuk Guoran. Apa yang akan kamu lakukan? Gigit aku, ejek Han Yunsan. Persetan ibumu, terkutuk Guoran. Semua orang terdiam. Bahkan murid-murid senior yang bertanggung jawab atas pendaftaran pun mengerutkan kening. Sampah dari Wastelen Timur menjadi lebih kasar setiap tahun, cemooh seorang murid dari sumber utara. Guoran, abaikan mereka. Begitu kami memasuki persidangan, kami akan mengajari mereka mengapa bunga berwarna merah. Long Chen menepuk bahu Guoran. Baik. Jika bos menanganinya, maka aku baik-baik saja dengan itu. Guoran mengangguk. Guoran paling mengerti metode Long Chen. Jika Long Chen berjanji untuk memberi mereka pelajaran, ia merasa nyaman. Saudari,
Apakah Anda tahu di mana Istana Es Ilahi? Tanya Mengki. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, karena di sumber utara, cabang Xuantian Dao Sekte hanya salah satu dari beberapa kekuatan besar. Selain Sekte Xuantian Dao dan Istana Es Dingin, ada beberapa lainnya dari Central Plains yang membentuk sekte cabang di sumber utara, dan mereka jarang menyebutkan apapun tentang Central Plains. Petik 2. Mendengar itu, Long Chen dan yang lainnya menghela nafas. Sekarang mereka menyadari mengapa sekte cabang Wastelen Timur mendominasi wilayah mereka. Itu karena kekuatan lain tidak peduli tentang tempat miskin seperti Wastelen Timur. Mereka juga terkejut dengan betapa besar perbedaan di antara mereka dan 4 wilayah luar lainnya. Para murid yang datang dari sana telah pergi ke beberapa sekte yang berbeda, tetapi masih ada ratusan ribu murid yang datang ke sekte Dao Xuantian. Kekuatan semacam itu benar-benar mengejutkan. Dibandingkan dengan 3 wilayah lainnya, wilayah timur-timur benar-benar seperti desa. Jika saudara magang senior saudara Long Chen tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan, saya akan mengambil cuti saya. Gadis itu membungkuk sedikit. Ah, boleh aku bertanya namamu? Tanya Long Chen. Aku Bailing. Bailing, itu nama yang umum, dan sama dengan Bailing yang dia temui di Sekte Huayun. Dia telah mendengar dia terus bangkit bersama Zheng Wenlong, dan dia sekarang adalah istrinya. Dia tidak lagi terus-menerus mengambil risiko. Baiklah, jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Jika ada yang berani dengan sengaja membuat hal-hal sulit pada Anda, saya akan memukul kepala mereka sampai kepala mereka mulai kentut, janji Long Chen. Dia sengaja mengatakan ini untuk Han Yunsan. Maksudnya adalah bahwa dia bisa datang kepadanya, tetapi dia tidak boleh picik dan menggertaknya. Bagaimanapun, Han Yunsan adalah seseorang dengan prestise sendiri, jadi dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menargetkan seseorang seperti Bailing. Bailing berterima kasih pada Long Chen sebelum kembali ke sisi sumber utara. Tetapi jelas ada beberapa orang yang mundur ketika dia lewat. Registrasi berlanjut. Long Chen terkejut melihat 2 peringkat 5 celestial muncul. Namun, keduanya lebih lemah dari yang lain. Long Chen memikirkannya dan menebak bahwa itu adalah hasil dari orang lain yang menuangkan sumber daya ke mereka. Mereka mungkin seharusnya terjebak sebagai peringkat 4 celestial, tetapi secara paksa dinaikkan ke peringkat 5 celestial. Mereka jelas tidak sekuat Zhao Ziyan, Yan Mo Chen, Wei Changhai, dan Han Yunsan. Tapi mereka jelas jauh lebih kuat dari peringkat 4 celestial. Tidak banyak orang yang tersisa. Bos, bisakah mereka melupakanmu? Tanya Guoran ketika dia melihat hanya beberapa lusin orang yang tersisa. Long Chen wilayah timur. Bos, biarkan mereka melihat betapa jenius surgawi yang sebenarnya. Tunjukkan pada mereka betapa bodohnya bersikap sombong di depan Anda. Bersorak Guoran. Prajurit Dragon Blood lainnya juga bersorak untuk mengantisipasi. Long Chen menggerutu di dalam. Dia tahu dia mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mendaftarkan identitas dan rasnya, ia tiba di depan sebuah batu besar. Batu itu melepaskan cahaya lembut yang menyelimutinya, dan fluktuasi menyebar ke arah dantiannya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 993. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 993 Keheranan dan Kejutan. Apa yang terjadi? Murid senior yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ini menatap kosong pada batu. Setelah menunggu lama, tidak satu pun dari 5 warna yang diharapkan menyala. Apakah peralatannya rusak? Tidak, itu tidak mungkin. Murid itu sekali lagi mengaktifkannya. Cahaya sekali lagi memeriksa Long Chen, membuktikan tidak ada masalah. Tapi tidak ada warna yang muncul. Sekarang, tidak hanya dia tercengang, tetapi semua orang juga. Tidak perlu terus berusaha. Saya tidak memiliki spirit root. Long Chen tersenyum pahit. Alat ini menyelidiki root ki seseorang. Tetapi tanpa spirit rootnya, satu-satunya yang ada di posisi dantiannya adalah manik chaos yang paling utama. Dan cahaya itu tampaknya tidak bisa merasakannya. Fakta bahwa manik-manik kekacauan primer tidak terungkap membuat Long Chen jauh lebih nyaman. Itu adalah rahasia terbesarnya. Dan dia tidak bisa mengeksposnya apapun yang terjadi. Itu tidak mungkin. Apakah Anda pikir saya idiot? Tanpa Rutki, bagaimana Anda menyingkat dantian? Tanya murid senior yang tercengang itu. Luoyan, pertanyaan itu tidak sesuai dengan aturan. Kami tidak bisa menanyakan hal-hal seperti itu, tegur Mu Qingxuan. Dia juga tidak begitu percaya apa yang dia lihat, tetapi aturan Xuantian Dao Sekte tidak memungkinkan mereka untuk mengorek rahasia pribadi para murid. Tapi, kalau begitu, apa yang harus aku tulis? Tanya murid senior itu. Dia tidak mungkin menulis, no dantian. Jika tetua mengetahui itu, mereka mungkin akan menamparnya. Berkultivasi tanpa dantian, apakah itu lelucon?
Tulis saja bahwa tidak ada cara untuk mengkonfirmasi apapun, kata Mu Qingxuan. Dia juga belum pernah mendengar seseorang yang bisa berkultivasi tanpa dantian. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Luo Yan tidak akan berani menulis apapun. Dia takut akan tanggung jawab. Jadi dia baru mulai menulis begitu Mu Qingxuan mengangguk. Akibatnya, kata tidak pasti ditulis di mana kualitas Rut-Rut Long Chen seharusnya pergi. Cih, dia bahkan tidak punya Rut-Rut. Dia mungkin bajingan lain yang menyuap jalan masuknya. Dia bahkan tidak layak dengan kotoran anjing, ejek beberapa orang. Tanpa dantian, Long Chen mungkin mengolah semacam kekuatan ortodoks. Tapi itu adalah jalan sesat, dan pada akhirnya, dia tidak akan memiliki prestasi apapun. Teteskan sedikit darah di piring. Tes berikutnya adalah untuk kepadatan darah rohnya. Ini adalah statistik yang penting karena akan mengatakan seberapa besar potensi yang dimilikinya. Long Chen tak berdaya meneteskan setetes darah ke piring, yang sangat besar dan memiliki tanda kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ketika darah Long Chen mendarat di atasnya, piring bergetar kuat, dan raungan naga samar datang darinya. Ledakan, piring kuno meledak, mengejutkan semua orang. Kamu, darah esensiamu bukan manusia. Mengamuk murid itu. Ah, apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Sial, aku akan jadi gila. Jika Anda tidak memiliki darah esensi manusia, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Mengamuk murid itu. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Long Chen mengamuk kembali. Murid itu segera memiliki keinginan untuk menangis. Melihat pelat pengujian yang hancur, air mata hampir mengalir keluar dari matanya. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Saya juga memiliki tanggung jawab untuk ini, jadi saya akan membantu Anda membayar pelat pengujian ini. Jangan merasa buruk, desah Mu Qingxuan. Saudari senior saudara Qingxuan, apakah murid junior melakukan sesuatu yang salah? Tanya Long Chen. Mu Qingxuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kami hanya ceroboh. Atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan kita tidak beruntung. Biasanya, kita seharusnya bertanya tentang darah esensimu. Dan itu akan menghindari situasi canggung seperti ini. Piring pengujian ini hanya untuk menguji darah roh manusia, dan menolak darah ras lain. Ada kemungkinan meledak, tetapi biasanya, pelat pengujian akan menunjukkan tanda-tanda penolakan terlebih dahulu, dan kami akan menghentikan tes sehingga tidak meledak. Tapi kali ini, itu langsung meledak. Selanjutnya, menurut aturan sekte, jika sesuatu terjadi pada peralatan sebagai akibat kelalaian kita, penguji yang bertanggung jawab atas itu harus membayar harganya. Petik 2. Ah, maaf, kata Long Chen. Tidak mengherankan jika murid itu tampak seperti istrinya yang baru saja meninggal. Dia mungkin akan bangkrut untuk waktu yang lama. Long Chen sudah jelas melihat murid ras kuno menggunakan pelat pengujian ini tanpa menimbulkan masalah. Jadi dia merasa dia akan baik-baik saja juga. Namun pada kenyataannya, para ahli ras kuno juga mengandung darah ras manusia. Darah mereka istimewa, tetapi pelat pengujian tidak menolak mereka. Penggantinya telah tiba. Hati-hati. Tiba-tiba, seorang penatua muncul di udara dan mengeluarkan pelat uji baru. Terima kasih banyak, penatua. Kami pasti akan berhati-hati dan tidak membiarkan hal seperti itu terjadi 2 kali. Mu Qingxuan dengan cepat membungkuk. Baru saja, dia telah memperingatkan atasan untuk mengirim plat pengujian baru. Kamu harus Long Chen, benar. Datang dan teteskan setetes darah di piring pengujian ini. Yang ini spesial dan sesuatu yang saya bawa untuk Anda, kata penatua. Long Chen maju dan meneteskan darahnya. Pelat uji berkembang dengan cahaya menyilaukan. Sungguh energi darah esensi yang pekat. Tapi mengapa tingkatnya sangat rendah? Sang penatua tercengang. Tingkat apa itu? Tanya Long Chen. Lao Huangtier, apa? Mata Long Chen hampir muncul. Darah esensinya adalah darah esensi naga sejati. Bagaimana tingkatannya bisa begitu rendah? Ya, itu benar-benar aneh. Energi darah esensi yang kuat seperti itu sebenarnya hanya tingkat rendah. Meskipun selalu ada beberapa kesalahan dalam peralatan apapun, kesalahan tidak mungkin sebesar ini. Darah roh Anda benar-benar tingkat huang yang rendah, kata penatua. Hahaha, seperti yang diharapkan, sampah. Siapa yang tahu tempat sampah yang dia tarik setetes darah esensi? Dia mungkin bahkan tidak mencari tahu apakah itu kedaluarsa atau tidak sebelum memperbaikinya. Bodoh, cibir seseorang. Sebagian besar darah esensi pembudidaya diwariskan dari leluhur mereka. Ada juga beberapa yang mengubah darah esensi mereka dengan sengaja, tetapi sangat sedikit orang yang akan memperbaiki magical beast, demonic beast, atau darah esensi swan beast. Darah esensi manusia dapat diubah, tetapi begitu seseorang memperbaiki darah esensi ras lain, tidak ada cara untuk mengubahnya lagi. Itu akan menjadi darah roh mereka yang baru dan permanen. Jadi kecuali itu benar-benar kelas puncak, tidak ada yang akan menyaring darah esensi binatang. Lebih jauh lagi, melakukannya sangat berbahaya.
Untuk Long Chen memiliki darah esensi tingkat rendah seperti itu, mayoritas mengira ia ditakdirkan untuk sisa hidupnya. Kedaluarsa, Long Chen tiba-tiba menyadari apa masalahnya. Lempeng pengujian menguji kepadatan darah roh seseorang, bukan energi. Mereka berbeda konsep. Darah naga yang mengalir melalui nadinya berasal dari skala naga yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah kehilangan banyak energi, sampai satu-satunya yang tersisa adalah jejak. Hanya sebuah jejak. Jejak itu sudah cukup untuk menyebabkannya hampir meledak. Namun, itu bukan jumlah yang besar. Jadi alat pengujian menilai itu sebagai level terendah. Dibandingkan dengan jumlah darah esensi yang dimiliki naga sejati, jejak kecil ini benar-benar tidak terlalu padat. Melihat idiot yang mengejeknya, Long Chen berpikir dalam hati bahwa mereka akan berperilaku lebih baik begitu dia menamparkan mereka beberapa kali. Tes ini sebenarnya membuat Long Chen semakin percaya diri. Dengan kepadatan tipis darah naga, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Begitu dia mendapatkan skala terbalik naga biru, Long Chen senang tentang hal itu, tetapi juga khawatir. Skala naga biru akan mengandung darah esensi lebih murni, dan tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak akan bisa memperbaikinya. Jika dia mencoba dengan gegabah, dia akan langsung meledak. Long Chen, jangan khawatir. Beberapa statistik tidak cukup untuk menentukan potensi seseorang. Lanjutkan ke tes berikutnya, kata Mu Qingxuan, berpikir bahwa kepercayaan dirinya telah mendapat pukulan karena ekspresinya yang hilang. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Kakak-kakak magang senior ini cukup baik. Perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan para idiot di luar. Dia terus maju. Tes berikutnya adalah gerbang. Dia telah melihat orang lain melewati itu, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab atas peralatan ini, dan dia tidak tahu untuk apa alat itu digunakan. Dia baru saja melewati ketika gangguan belum pernah terjadi sebelumnya datang dari gerbang. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan ekspresi Mu Qingxuan menjadi gembira. Tapi ekspresi gembira itu dengan cepat menjadi heran, karena setelah rune gerbang menyala, mereka menjadi gelap lagi. Hanya 4 rune yang muncul. Melihat keempat rune itu, kebanyakan orang tersesat. Karakter-karakter itu bukan karakter abadi, juga bukan karakter era saat ini. Apa yang sedang terjadi? Dari semua orang yang hadir, hanya Mu Qingxuan yang memiliki wewenang untuk mengetahui apa arti rune itu. Spirit Bond telah dihapus. Kebanyakan orang tidak memiliki tulang roh. Mereka yang memiliki Spirit Bonds bahkan lebih jarang daripada mereka yang jenius dengan varian Spirit Roots. Karena itu terkait dengan rahasia menjadi dewa atau abadi. Namun, rune gerbang mengatakan bahwa Long Chen pernah memiliki tulang roh, tetapi sekarang hilang. Mu Qingxuan bingung. Memikirkan keanehan dengan roh-rohnya dan darah roh, dia memikirkan banyak hal yang belum berani dia pikirkan sebelumnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Long Chen tidak menyadari bahwa rahasia tulang rohnya yang digali sudah terbuka. Dia pindah ke tes berikutnya. Energi nyala, tingkat surga yang rendah. Ketika Long Chen berjalan ke atas panggung, naga api di lengannya tanpa sadar melepaskan fluktuasi. Long Chen terkejut dengan instrumen pengujian ini. Dia tidak dapat menyembunyikan apapun bahkan jika dia ingin. Thunder Force, tingkat surga yang tinggi. Kekuatan spiritual, tingkat surga yang rendah. Melihat ketiga statistik itu, semua orang diam. Bahkan Mu Qingxuan tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. 3 atributnya telah mencapai tingkat surga. Mustahil. Semua orang tercengang. Ketika Long Chen dan yang lainnya menyelesaikan pendaftaran lengkap, Mu Qingxuan pergi dengan semua pendaftaran. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 994. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 994 The Patriarch Speaks, tidak ada roh-roh, darah roh dari sumber yang tidak diketahui, dan tulang roh yang telah digali. Namun, dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, dan dapat mengendalikan api bumi dan kilat kesusahan. Selanjutnya, kekuatan petirnya telah mencapai tingkat surga yang tinggi. Benar-benar tidak bisa dipahami. Petik 2. Dalam salah satu istana Suantian Dao Sekte, Penatua kurus hati-hati melihat melalui piring batu giok yang ditawarkan Mu Qingxuan kepadanya. Ada lebih dari 10 penatua yang hadir juga, semuanya hikmat. Mereka mengerutkan kening, tidak mampu menjelaskan ini. Tanpa root spirit atau dantian, masih mungkin untuk memelihara ki spiritual dalam 360 titik akupuntur tubuh. Setelah diaktifkan, titik akupuntur dimungkinkan untuk menggantikan dantian untuk menyimpan yuan spiritual. Namun, proses ini membutuhkan ahli yang sangat kuat untuk menghabiskan waktu dan perhatian yang tak terhitung jumlahnya pada Anda untuk membentuk kembali seluruh tubuh Anda. Tampaknya tidak ada keberadaan seperti itu di Westland Timur. Terlebih lagi, bahkan dalam kasus ini, seseorang tidak akan memiliki banyak bakat atau kemampuan kultivasi, kata salah satu dari mereka.
Penatua kurus pertama bertanya, Li Changfeng, kaulah satu-satunya yang berhubungan dengan Long Chen ini. Apakah Anda punya pendapat? Petik 2. Li Changfeng adalah orang yang telah pergi ke Wastelen Timur untuk menangani masalah Long Chen. Pada akhirnya, dia terpaksa menangkap Lu Minghan dan membawanya pergi. Melaporkan kepada Hall Master, bawahanmu tidak kompeten dan tidak punya banyak kesempatan untuk berbicara banyak dengannya. Tapi Aula Penegakan Hukum, kata Li Changfeng. Penatua yang ramping ini adalah pemimpin Aula Penatua dan disebut Master Aula Penatua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini bukan salahmu. Beberapa tahun terakhir, tangan dan kaki Aula Penegakan Hukum telah meregang lebih jauh dari sebelumnya, dan mereka bahkan mulai melanggar masalah-masalah Aula Penatua kita. Dengan langsung menangkapnya dan membawanya kembali, Anda telah menyebabkan Aula Penegakan Hukum kehilangan muka, tapi itu bukan hal yang buruk. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas hal itu. Jadi bicarakan lebih banyak tentang Long Chen. Petik 2. Li Changfeng terdiam sesaat sebelum dengan hati-hati berkata, saya menyelidikinya. Dia berasal dari asal-usul yang buruk, dan seharusnya mendapatkan beberapa kesempatan untuk tiba-tiba melambung seperti bintang jatuh. Dia cerdas tetapi tegas membunuh orang dan berani menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri. Ia memperlakukan maut dengan acuh tak acuh, tetapi ia memperlakukan orang-orang di sisinya dengan sangat baik dengan ketulusan mutlak. Dia memiliki banyak karisma. Melihat masa lalunya, dia seharusnya mendapatkan banyak peluang keberuntungan dan menyembunyikan banyak rahasia. Itu sebabnya Lu Minghan masih akan secara serampangan menyerangnya. Akibatnya, sementara penjaga Lu Minghan turun, Long Chen menyebabkan dia kalah dalam pertempuran singkat mereka. Selain itu, di depan murid-murid Wastelen Timur yang tak terhitung jumlahnya, ia mencoba untuk menekan Long Chen secara paksa. Itu menyebabkan dampak yang mengkhawatirkan, dan itulah sebabnya saya tidak punya pilihan selain menangkapnya. Petik 2. Hall mengangguk. Para jenius semuanya memiliki keberuntungan karma dan didukung oleh para Tao surgawi. Tapi Long Chen ini bukan surgawi. Itu aneh. Menurut alasan, kita harus memberinya perlakuan khusus dan mendukungnya. Tetapi menurut aturan sekte, tampaknya dia belum memenuhi persyaratan. Itu menempatkan kita di tempat yang sulit. Meskipun Long Chen belum bergabung dengan Suantian Dao Sekte, jika keputusan kita ini akhirnya berdampak pada kehidupan murid kita akan melakukan dosa. Petik 2. Aula Penatua bertugas untuk menemukan dan membesarkan jenius. Mereka adalah departemen dengan otoritas terbesar di Suantian Dao Sekte. Itulah sebabnya semua tetua mereka memiliki integritas dan keterampilan. Mereka dengan hati-hati dan cermat menangani berbagai hal. Apakah itu kekuatan spiritual Long Chen, energi nyala, atau kekuatan guntur, ada di antara mereka yang cukup untuk membuatnya menjadi murid elit khusus yang akan menerima perawatan yang luar biasa. Tapi dia tidak memiliki darah roh atau rut-rut yang tidak sesuai dengan aturan. Dia seperti gedung pencakar langit yang tidak memiliki fondasi dan dapat runtuh kapan saja. Akar roh dan darah roh adalah dasar bagi seorang kultivator. Jangan sengaja membuat segalanya lebih mudah pada Long Chen, dan jangan sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya. Biarkan semuanya datang secara alami. Hal ini dibatasi hanya untuk orang-orang di dalam ruangan ini dan tidak boleh dikirim keluar. Petik 2. Suara tua tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Itu seperti suara ilahi yang menembus ke inti hati mereka, dan semua orang buru-buru melompat. Semua orang, termasuk ketua hall, berlutut di tanah. Dimengerti, Bapak leluhur. Setelah itu, suara itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan baru kemudian semua orang perlahan bangkit. Mu Qingxuan benar-benar pucat karena suara itu sangat mengguncangnya. Di depan suara itu, dia merasa dirinya sama sekali tidak penting. Saya tidak berharap masalah ini mengganggu Bapak Bangsa. Lalu biarkan Long Chen melewati sekte secara alami. Sepertinya sang patriark sudah lama merasakannya dan kita tidak perlu khawatir. Qingxuan, kembali. Ingatlah untuk tidak menyebutkan ini kepada siapapun, kata pemimpin aula. Ya, murid mengerti. Mu Qingxuan membungkuk dan pergi. Begitu dia pergi, seorang penatua menghela nafas. Tuan Hall, Long Chen ini memiliki konflik dengan Hall Penegakan Hukum. Bukankah kita? Petik 2. Hall menggelengkan kepalanya. Perintah patriark sudah tiba. Kita tidak perlu khawatir. Kami hanya bisa mengurus bisnis kami sendiri. Petik 2. Hari berikutnya setelah pendaftaran, semua murid dikumpulkan sekali lagi. Tetapi Meng Qi dan Yue Zifeng juga telah dibawa pergi karena mereka tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan ini. Mereka memiliki percobaan khusus mereka sendiri. Satu-satunya murid senior yang hadir sekarang adalah Mu Qingxuan. Dia mengumumkan, registrasi sudah selesai. Jadi apakah kamu bisa berjalan atau tidak melalui gerbang Suantian Dao Sekte terserah kamu. Aku yakin kamu semua sudah jelas tentang beberapa tabu dalam persidangan, jadi aku tidak akan membuang terlalu banyak kata.
Yang akan saya katakan adalah bahwa tempat ini berjarak sekitar 3 juta mil dari Xuantian Daosek. Uji coba adalah untuk melintasi 3 juta mil ini. Petik 2. 3 juta mil. Semua orang dikejutkan oleh jarak yang sangat jauh ini. Mengabaikan keterkejutan mereka, Mu Qingxuan melanjutkan, dilarang terbang di wilayah ini, dan ada formasi khusus yang hadir untuk memastikannya. Selain melompat di udara, Anda tidak akan bisa melakukan hal lain. Anda harus mengandalkan kedua kaki Anda, tetapi jangan mengeluh. Pemandangannya mempesona, seperti lukisan yang penuh dengan bukit-bukit yang indah, air jernih, dan fauna yang berkembang. Ini hampir seperti mimpi. Ya, begitulah murid senior saya menjelaskannya kepada saya saat itu. Apakah deskripsi ini tepat atau tidak adalah sesuatu yang akan Anda alami secara pribadi? Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pengadilan untuk menjadi murid sekte luar dimulai sekarang. Junior Brother, Junior Sister, semoga Anda beruntung. Petik 2. Long Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Ruang di sekelilingnya benar-benar berubah, dan ia mendapati dirinya di tepi sungai. Mu Qingxuan telah menghilang, dan begitu pula orang-orang di sekitarnya. Long Chen buru-buru melihat sekeliling, hanya melihat beberapa tokoh yang terisolasi juga memberitahu lingkungan mereka. Jelas mereka semua dipindahkan dalam formasi. Meskipun tempat ini bukan inti dari Sekte Dao Xuantian, hanya wilayah luar ini diperlakukan penting oleh Sekte Dao. Segala sesuatu yang terjadi di wilayah ini akan terlihat jelas oleh sekte tersebut. Inilah yang dimaksud memiliki yayasan. Wilayah terluar ini praktis tak terbatas. Ada ikan yang berenang di air dan burung-burung terbang di langit. Long Chen menguap dan meregangkan pinggangnya, merasa segar. Dia merasakan hal yang sama seperti ketika dia pertama kali bergabung dengan biara Xuantian. Pada saat itu, dia baru saja menjadi pendatang baru kondensasi darah. Sekarang dia telah menginjakkan kaki di lapangan permainan para jenius surgawi, Central Plains. Dari satu dunia, ia telah melangkah ke dunia lain. Hari ini semuanya dimulai lagi, tetapi tidak lagi sama. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia terus maju. Setelah melakukan perjalanan beberapa puluh mil, tiba-tiba dia menemukan ada sesuatu yang salah. Membentuk segel tangan, kekuatan spiritualnya meletus. Istirahat, mengikuti teriakan rendahnya, pemandangan berubah. Dia tidak lagi berjalan di atas rumput hijau, tetapi sebuah sungai kecil. Air mengalir melewati kakinya. Cih, sungguh penipu. Hancurkan lagi. Petik 2. Kekuatan spiritual Long Chen meletus lagi. Dia muncul di padang pasir dengan matahari yang berapi-api. Betapa gencarnya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Kekuatan spiritual Long Chen meletus berulang kali. Dia menyadari dia dalam formasi ilusi, dan formasi ini sangat tidak bermoral. Itu sebenarnya memiliki beberapa lapisan, sehingga orang tidak bisa membedakan ilusi dari kenyataan. Seperti yang Mu Qingxuan katakan, itu seperti mimpi. Jika seseorang tersesat dalam formasi ilusi, mereka hanya akan terus berkeliaran, tidak pernah bisa mencapai Sekte Dao Xuantian. Aspek terbesar formasi ini adalah kemampuannya untuk tumpang tindih dengan kenyataan dan ilusi. Setelah berjalan sedikit, ilusi itu mungkin memudar, dan kemudian setelah berjalan lagi, itu mungkin muncul kembali tanpa Anda sadari. Orang itu, Guyang, mungkin akan hancur. Semoga kepalanya cukup cerah untuk menerangi dunia sehingga orang lain dapat menemukannya. Kalau tidak, dia hanya akan berkeliaran di sekitar. Long Chen mengucapkan doa untuknya. Si idiot spiritual itu pasti akan terjebak di sini jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah melakukan perjalanan sedikit lebih, Long Chen tiba-tiba melihat seorang pria dengan belati dimasukkan ke bahunya. Dia menyadari bahwa dia menggunakan rasa sakit untuk menjaga dirinya keluar dari ilusi. Begitu tersesat di dalam formasi ilusi ini, indera seseorang akan menjadi lebih lambat, dan rasa sakit akan memudar. Orang ini cukup pintar. Begitu rasa sakitnya memudar, dia akan menyadari bahwa dia berada dalam ilusi. Long Chen tidak perlu melakukannya. Karena dia tahu ini adalah formasi ilusi, dia tidak akan jatuh cinta untuk yang kedua kalinya. Long Chen melihat beberapa orang berkeliaran dengan mata tertutup, dan dia tahu mereka harus tersesat dalam formasi. Sial, ini pasti cabul legendaris. Long Chen tiba-tiba melihat seorang pria berdiri tak bergerak, cahaya bejat di matanya. Tangannya terentang, dan pada saat ini, seorang wanita dengan mata tertutup berjalan mendekat, mengirimkan bagian-bagian lembutnya tepat ke tangannya. Dia menjerit kaget dan langsung terbangun dari ilusi. Pria itu juga mengeluarkan teriakan kaget, tapi entah bagaimana, tangisan itu terdengar sangat mesum. Bertingkah seperti dia terbangun dari ilusi, pria itu buru-buru meminta maaf sebesar-besarnya kepada wanita itu. Jika bukan karena tangisannya yang terkejut, dia mungkin akan selamanya tersesat dalam ilusi. Wanita itu mempercayainya. Benar-benar merah. Dia pergi.
Setelah melihatnya berjalan pergi, pria itu sangat mencium tangannya dan membuat dua gerakan meraba-raba dengan mereka, seolah-olah menghidupkan kembali perasaan yang indah itu. Ini pilihan. Seperti yang diharapkan. Ada semua jenis jenius, kata Long Chen dengan pujian. Haruskah aku mencobanya? Long Chen agak tertarik, tapi kemudian melirik piring giok di pinggangnya. Dia terbangun dari fantasi itu. Dia dengan serius melanjutkan perjalanannya. Long Chen, aku akhirnya menemukanmu. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menghancurkan Anda seperti anjing. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Di atas pohon, Han Yunsan dengan dingin memandang Long Chen. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 995. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 995 memerangi Han Yunsan. Orang ini adalah jenius top sumber utara, Han Yunsan. Melompat turun dari pohon, dia melotot ke Long Chen. Aku sudah mencarimu selama 3 hari. Langit memiliki mata dan akhirnya biarkan aku menemukanmu. Long Chen, aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati untuk menghapus kebencian di hatiku. Petik 2. Melihat Han Yunsan, yang matanya tampak seperti akan meludahkan api, ekspresi menyedihkan muncul di wajah Long Chen. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, melihatmu, aku teringat pada para idiot yang kubunuh sebelumnya. Bagaimana wajah Anda cukup tebal untuk mengejar Ye Ziqiu dengan perilaku seperti milik Anda? Apakah kamu tidak menyadari sampah seperti apa kamu? Petik 2. Omong kosong apa? Apakah itu bakat atau basis kultivasi? Bukankah aku 100 kali lebih kuat darimu? Dan ketika datang ke status, saya 1000 kali lebih baik. Kenapa dia hanya menyukaimu dan tidak akan memberiku kesempatan? Raung Han Yunsan, biarkan saja. Hanya menatap mata Anda, saya bisa melihat Anda hanya anak kecil. Aku sudah bosan dengan pose cemburu seperti ini di masa mudaku. Karena kecerdasan Anda yang rendah, saya tidak peduli untuk berdalih dengan Anda. Bercinta bukan menjadi anjing yang menghalangi jalan, kata Long Chen. Pada awalnya, Long Chen benar-benar marah pada provokasi Han Yunsan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa meskipun bakat Han Yunsan tinggi, dia hanya bunga rumah kaca yang dimanjakan. Dia terbiasa menganggap dirinya luar biasa, berpikir bahwa dunia harus menjadi miliknya, seolah-olah semua orang hanya hidup untuknya. Kemungkinan besar, seluruh hidupnya berjalan mulus. Tapi dia telah menemui kemunduran terbesarnya saat mengejar Ye Ziqiu. Alih-alih menerima bantuannya, dia malah diusir dari sekte. Itu berdampak besar baginya. Yang benar adalah bahwa sebagian besar alasan dia bergabung dengan Xuantian Dao Sekte adalah karena Long Chen. Dia ingin menginjak-injak Long Chen untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia ribuan kali lebih baik darinya, dan hanya Ye Ziqiu yang buta. Bodoh, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu begitu mudah? Penghinaan Ye Ziqiu memberi saya semua akan dikembalikan kepada Anda hari ini. Selanjutnya, jika kita berdua berakhir di Sekte Dao Xuantian, jangan berpikir tentang memiliki prestasi apapun. Aku akan selamanya menekanmu, cemooh Han Yunsan, mengabaikan peringatan Long Chen. Dia jelas sangat marah. Raungannya begitu keras sehingga siapapun dalam jarak 1000 mil bisa mendengarnya. Bahkan ada beberapa murid yang terjebak dalam ilusi yang dibangunkan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda ingin menjadi musuh saya, Anda sebaiknya memikirkannya, saran Long Chen. Dia tidak pernah menyukai anak nakal manja. Dia tidak menyukai orang-orang seperti itu. Tetapi dia merasa bahwa berurusan dengan mereka dengan serius seperti orang idiot. Memenangkan pertarungan yang tidak adil tidak memiliki kemuliaan untuk itu. Kamu pikir kamu cocok menjadi musuhku? Saya mengatakan bahwa saya akan menghancurkan Anda seperti anjing. Kecuali Anda mati, Anda akan hancur sepanjang waktu, cibir Han Yunsan. Baik, sepertinya kamu yakin, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ayo, biarkan saya melihat seberapa banyak keterampilan yang Anda miliki. Saya menantikan seseorang di dunia yang sama menghancurkan saya, kata Long Chen. Dalam dunia yang sama, seseorang yang bisa menghancurkannya belum dilahirkan. Bodoh, Anda tidak memiliki roh Ruth, dan darah roh Anda adalah sampah. Apakah Anda pikir keberuntungan kotoran anjing Anda yang membiarkan Anda secara ajaib mengendalikan energi nyala dan kekuatan guntur akan membuat Anda tak tertandingi? Hehe, energi es saya menghususkan diri dalam membatasi nyala api dan energi petir Anda. Hahaha. Bahkan langit memandang rendahmu dan ingin aku menyingkirkanmu. Sampah, kamu, Po. Long Chen akhirnya tidak tahan lagi dan memberikan tamparan ke wajah Han Yunsan. Mereka berdua sangat dekat sehingga Han Yunsan bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dikirim terbang. Kamu benar-benar memiliki banyak omong kosong. Apakah kita bertarung atau tidak? Tanya Long Chen tidak sabar. Kamu berani memukulku. Saya akan
Mengamuk Han Yunsan. Po, apakah kamu bodoh? Bagaimana keberuntunganku begitu buruk sehingga aku bertemu orang idiot sepertimu? Petik 2. Sekarang Long Chen benar-benar marah. Bagaimana surga menciptakan seseorang yang begitu bodoh? Orang ini ingin menghancurkannya, tetapi tampaknya dia tidak seharusnya memukulnya. Selain itu, melihat ekspresinya yang marah, rasanya Long Chen telah melakukan semacam kejahatan yang penuh kebencian seperti mengeksekusi semua kerabatnya. Long Chen menamparnya beberapa kali, membuat jumlah tamparan 4. Hidung Han Yunsan berdarah, dan mulutnya terbelah. Hal yang membuat Long Chen terdiam adalah bahwa kecepatan reaksinya terlalu lambat. Ketika dia ditampar, dia bahkan tidak mengedarkan yuan rohaninya untuk membela. Jika Long Chen ingin membunuhnya, dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya sedikit pun. Pengalaman tempurnya pada dasarnya nol. Bajingan, mati, Ice Ki sejati, segel es, langit dan bumi. Petik 2. Han Yunsan tidak bereaksi pada awalnya setelah ditampar. Hanya setelah beberapa saat dia pulih dari keterkejutannya dan mengaum dengan marah. Rune 5 warna memenuhi dunia. Udara bergetar, dan yang paling menakutkan dari semuanya, rune itu seperti bunga es. Ketika mereka muncul, seluruh dunia tampak terbungkus es. Bunga-bunga dan pohon-pohon dibekukan, diubah menjadi patung es. Long Chen bisa merasakan bahwa dia juga terbungkus dalam es. Es yang terbentuk di atasnya memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat melarikan diri. Sementara pertarungan mereka pecah, di dalam Elder Hall, ada ribuan ahli berkumpul. Masing-masing dari mereka memegang cakram formasi dan memperhatikannya. Cakram formasi memiliki bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah para murid dalam persidangan. Para ahli ini bertugas merawat mereka. Ada terlalu banyak murid dalam persidangan. Ribuan tetua sibuk berjaga-jaga, memastikan tidak ada murid yang melanggar aturan. Orang-orang berkelahi lagi, kata seorang penatua. Angka, tanya Hall Master. 9.527 dan 12.580. Mereka tampaknya adalah dua murid yang agak kuat. Saya memiliki beberapa kenangan tentang mereka. Master Hall sedikit mengernyit. 9.527 adalah Han Yunsan, dan 12.580 adalah Long Chen, jawab Mu Qingxuan. Dia juga berada di Penatua Hall, mengawasi semuanya. Oh, kalau begitu kita harus hati-hati. Beralihlah ke pertarungan mereka, kata Hall Master dengan bersemangat. Layar di depan istana berubah, memperlihatkan dua sosok yang saling berhadapan. Ekspresi Han Yunsan berubah saat dia mengutuk Long Chen. Melihat itu, para tetua menggelengkan kepala. Seseorang menghela nafas, temperamen orang ini tidak sabar, dan dia tidak memiliki kendali. Dia memiliki sedikit pengalaman, bakat bagus seperti itu sia-sia. Petik 2. Melihat tingkah laku Han Yunsan yang tidak dewasa menyebabkan mereka kecewa. Semakin tinggi basis kultivasi Anda, semakin besar persyaratan untuk dunia mental dan pemahaman seseorang. Cara Han Yunsan seperti ini tidak terduga. Aku dengar orang ini berasal dari keluarga kuno berstatus sangat tinggi di sumber utara. Dia tampaknya cucu tuan keluarga Han saat ini. Keluarga Han benar-benar bodoh untuk menyayangi dia seperti ini. Mereka mengubah kejeniusan menjadi ini, desah seseorang. Menurutmu siapa yang akan menang, Long Chen atau Han Yunsan? Tanya seorang penatua. Meskipun mereka semua penatua, mereka memiliki aspek kekanak-kanakan juga. Mereka suka membuat tebakan seperti ini. Apakah kalian mengambil taruhan lagi? Penatua Sun, untuk berani mengambil taruhan di depan Aula Master, Anda menjadi semakin berani, tertawa penatua lainnya. Tidak apa-apa asalkan kamu membiarkan aku berpartisipasi juga. Bahkan Hol ikut bergabung. Betulkah? Bagus. Saya akan menangani taruhan, seru penatua Sun. Baiklah, kalau begitu aku bertaruh 10.000 poin pada Long Chen. Mu Qingxuan adalah yang pertama bertaruh. Aku akan bertaruh 1 juta, kata Hall Master. Penatua Sun segera menjadi sedih. Sepertinya aula perjudianku harus menyatakan kebangkrutan. Semuanya tertawa. Suasana di Elder Hall sangat santai dan harmonis. Master Hall juga ramah. Ah, mereka berkelahi, teriak seseorang. Tetapi ekspresi orang dengan cepat menjadi aneh. Penatua Sun merayakan. Untung saya menyatakan kebangkrutan dengan begitu cepat. Atau saya tidak akan menghasilkan untung meskipun diberikan 1000 tahun. Han Yunsan itu benar-benar tidak berguna. Setelah ditampar berkali-kali, dia bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya. Menyaksikan dia dipukuli seperti anak kecil oleh Long Chen, tetua tak bisa berkata-kata. Apakah kamu memperhatikan? Meskipun itu hanya tamparan saja, kecepatan, sudut, kekuatan, dan kontrol Long Chen semuanya sempurna. Dan sama sekali tidak ada tanda sebelum dia menyerang. Gerakannya sangat alami dan tanpa celah sehingga jelas bahwa itu adalah gerakan yang dia marahi ratusan dan ribuan kali, puji seorang penatua.
Li Changfeng berkata, Long Chen adalah seorang ahli sejati. Semua yang dia miliki, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang luar tidak bisa membayangkan harga yang harus dibayarnya. Pengalaman pertempurannya berada pada level yang sama sekali berbeda dari Han Yunsan. Petik 2. Semua orang mengangguk. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati yang sejati, Long Chen bisa mengambil hidup Han Yunsan dengan satu pukulan. Tidak peduli sebagus apapun bakatnya, sekarang setelah dia dibesarkan dalam kondisinya saat ini, dia tidak berguna. Han Yunsan benar-benar kelas atas. Jika dia tidak memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang kuat, mengapa dia begitu dekat dengan lawannya? Dan dia bahkan berulang kali mengatakan dia akan menghancurkan lawannya seperti anjing. Berapa banyak obat yang dia butuhkan untuk menyembuhkan penyakit ini? Han Yunsan akhirnya melepaskan kekuatannya. Sekarang harus ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Han Yunsan berhasil membungkus Long Chen dalam es. Tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus. Melihat bahwa Long Chen terjebak dan tidak dapat melarikan diri dari kunci esnya, Han Yunsan tersenyum arogan. Tetapi begitu dia tersenyum, luka di mulutnya terbuka kembali dan dia merasakan semburan rasa sakit. Kamu sampah Long Chen, aku akan. Tiba-tiba, cincin ilahi 3000 meter muncul, dan es yang menutupi tubuh Long Chen pecah. Po, setelah memecahkan es, Long Chen sekali lagi menamparkan wajah Han Yunsan. Pada saat yang sama, sebuah kaki menendang Han Yunsan di selangkangan, menyebabkan dia menjerit sedih. Sial, aku benar-benar tidak bisa menangani pose kamu. Long Chen menghancurkan tinju ke hidung Han Yunsan, dan Han Yunsan pingsan.